Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang buat Sobat Atma semua yang udah hadir di acara webinar hari ini spesial karena bertajuk Kenal Lebih Dekat Perusahaan BUMN bersama dengan pembicara spesial kita pada pagi hari ini bersama dengan Kak Sarah Melisa sebagai Asisten Manajer Cultural Transformation Division PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan juga ada Kak Arif Mulizar selaku Analis Governance Relation Pertamina New and Renewable Energy. Dan tentunya terima kasih banyak buat Sobat Atma yang udah hadir di webinar hari ini sangat spesial. Dan perkenalkan saya Nugra yang akan memandu teman-teman hingga acara webinar ini selesai. Sebelumnya Nugra akan memberikan beberapa informasi penting terkait webinar pada pagi hari ini. Dan untuk Sobat Atma semua, boleh banget dibantu mengganti namanya menggunakan nama yang terdaftar di webinar hari ini. Jadi buat Sobat Atma yang masih menggunakan nama lain, boleh di rename dulu untuk namanya agar memudahkan tim Atma selama kegiatan ini berlangsung. Selain itu juga buat Sobat Atma yang bisa mengganti virtual background-nya, boleh banget mengganti virtual background sesuai dengan virtual background yang kita kirimkan baik di grup WhatsApp ataupun di link pendaftaran ketika mendaftar webinar pada pagi hari ini. Dan juga ada hadiah spesial selama kegiatan ini, teman-teman bisa mendapatkan giveaway spesial di media sosial kita di Instagram. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal follow Instagram Atma Indonesia dan upload keseruan hari ini baik foto ataupun video ke Instagram pribadi kalian. Dan jangan lupa untuk tag Atma Indonesia dan tag Sarah Melisa dan juga @pertamina.nre lalu gunakan hashtag Atma Webinar BUMN. Dan pastikan untuk Instagram teman-teman semua jangan di privat karena akan memudahkan tim Atma untuk menyeleksi siapa yang paling terbaik untuk keseruan di sosial media tentunya. Dan untuk keseruan di sosmed ini kita tunggu hingga besok hari Minggu jam 12 malam dan akan diumumkan di hari Seninnya di Instagram Atma Indonesia. Jadi jangan lupa untuk mengikuti keseruan di sosial media. Dan Nugra juga akan informasikan untuk kegiatan ini kita akan ada banyak hadiah. Salah satunya adalah teman-teman nanti boleh banget berpartisipasi bertanya baik secara langsung nanti raise hand ataupun di kolom komentar Zoom karena akan ada hadiah spesial untuk penanya terbaik tentunya. Dan sebelum kita mulai ke acara inti pada pagi hari ini, mungkin Sobat Atma semua yang udah download aplikasi Atma sudah coba dong untuk try out soal-soal BUMN yang ada di aplikasi Atma secara gratis. Nah, kita akan bahas mengulik sedikit mengenai aplikasi Atma dan juga try out di aplikasi Atma gitu seperti apa bersama dengan Kak Karin selaku dari tim community dari Atma. Halo, selamat pagi Kak Karin, sudah bersama Nugra. Halo, selamat pagi Nugra. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya Kak Karin nih? Baik dong, dan pastinya semangat ya hari ini. Karena, wah, Luar hari biasa. ini ada 111 orang bersama dengan kita dan mungkin akan bertambah lagi ya sampai waktunya Luar biasa speaker-speaker sekali. kita yang menarik-menarik bakal share juga untuk topik-topik terkait sama BUMN. Gimana Benar. Nugra kabarnya? Baik juga luar biasa, apalagi nih semangat teman-teman ini sangat luar biasa untuk belajar pada pagi hari ini Kak Karin. Nah, tanpa berlama-lama nih Kak Karina, kita langsung aja. Kak Karina boleh share sedikit mengenai aplikasi Atma dan juga try out BUMN di aplikasi Atma nih. Boleh, silakan Kak Karin. Oke, ya. Sebelum aku mulai, selamat pagi semuanya. Gimana harinya hari ini? Wah, udah mulai banyak nih yang nulis-nulis juga baik, sehat, baik. Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat semua ya, teman-teman. Nah, untuk hari ini aku pengen jelasin sedikit terkait sama Atma sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut terkait sama BUMN ya, teman-teman. Mungkin di sini boleh nggak ya di-share di kolom chat udah ada yang tahu atau udah pernah coba aplikasi Atma belum sebelumnya? Udah, ada yang belum, sering, udah, belum, oke. Yuk, aku langsung share aja ya, khususnya mungkin yang udah aku bisa share lebih banyak lagi tentang info terbaru tentang Atma, dan yang buat yang belum tahu bisa aku share lagi juga kira-kira seperti apa sih aplikasi Atma dan benefit-benefitnya buat teman-teman semua. Mungkin operator bisa dibantu untuk next. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu aplikasi Atma itu apa, kita adalah aplikasi rekrutmen yang menghubungkan antara kalian, para pencari kerja, dengan rekruter via chat. Mungkin kalau misalnya teman-teman selama ini udah mencoba untuk melamar pekerjaan ya, selama ini kan kalau ngelamar tuh biasanya lewat apa sih teman-teman? Biasanya kan lewat email, mungkin lewat platform tertentu, juga ada Google Form, dan masih banyak cara lainnya gitu kan. Cuma memang mungkin kalau misalnya teman-teman sadari kebanyakan itu saat kalian ngirim
email atau ngirim lamaran kalian ke suatu platform gitu ya, itu tuh lamaran kalian akan numpuk ke ribuan ke emailnya mereka ataupun ke draftnya si para rekruter ini tanpa mengetahui ya rekruter yang mana sih yang harusnya mendapatkan data itu gitu. Mungkin sedikit cerita lagi, kalau misalnya di rekrutmen atau di HR, kalau misalnya teman-teman ada yang sudah bergelut di dunia rekrutmen ya, biasanya untuk masing-masing posisi itu ada orang sendiri-sendiri yang in charge untuk megang atau rekrut suatu role. Jadi misalnya ada HR yang memang spesifik untuk hiring intern atau spesifik untuk hiring first jobbers gitu ya, yang masih kualifikasinya mungkin eksekutif, mungkin yang masih level awal lah untuk jabatannya. Juga ada recruiter yang memang spesifik untuk hiring manager, head sampai C level seperti itu. Nah, untuk recruiter ini tentunya mereka punya KPI masing-masing. Kalau misalnya kalian mengirim ke suatu tempat yang tidak spesifik ke recruiter masing-masing ini yang memang spesifik untuk hiring posisi tertentu, tentunya mereka juga kebanyakan tidak akan sempat untuk mensortir lamaran-lamaran teman-teman. Nah, bedanya di aplikasi Atma ini, kalian bisa chat langsung sama recruiter yang benar-benar hiring spesifik untuk posisi itu, gitu. Jadi otomatis karena mereka juga punya KPI untuk hiring ya teman-teman. Jadi mereka juga butuh kalian butuh mereka, dan kalian benar-benar kontak ke orang yang tepat gitu. Istilahnya kayak nge-hiring lewat atau proses lamaran kalian diproses langsung oleh orang dalam yang benar-benar meng-hiring untuk posisi tersebut kayak gitu. Nah, untuk beberapa benefit-benefit yang Atma punya, yang pertama kita udah punya lebih dari 4.000 loker di industri yang berbagai macam gitu. Jadi ada F&B, sekarang mungkin kalau teman-teman pernah dengar Kenangan Brands, terus juga Boga Group yang punya Kimukatsu, terus punya Pepperland, Shaburi, dan lain-lain. Terus kita juga ada Bank CIMB, Bank BNI, Fifth Group, dan masih banyak lagi yang merekrut actively di kita dan untuk posisi-posisi di Jabodetabek Bandung plus juga area-area di Indonesia lainnya seperti itu. Nah, selain itu seperti yang aku sempat share ya, ini mungkin tampilannya bisa dilihat di sini, kalian bisa langsung chat langsung sama rekruter yang terverifikasi dan benar meng-hiring untuk posisi yang sedang ditawarkan di aplikasi Atma seperti itu. Dan selain itu juga kalian nggak perlu lagi bikin CV susah-susah, galau-galau kira-kira gimana sih, apa sih yang harus diisi dalam CV ya, karena kita juga memberikan fitur lamar tanpa CV. Cukup isi data diri kalian di Atma ID atau saat kalian registrasi yang selengkap-lengkapnya. Nah, di situ udah langsung dibikinkan untuk kalian CV-nya yang nantinya akan dilihat sama rekruter. Kenapa akan lebih efektif? Karena kita sudah berbicara dengan partner-partner HR yang sudah bekerja sama dengan Atma, sehingga kita tahu kira-kira apa sih data-data penting yang akan membantu para rekruter untuk hiring lebih cepat dan melihat kualifikasi kalian dengan lebih baik lagi lewat struktur dari Atma ID kami seperti itu. Jadi otomatis proses hiringnya lebih cepat, dan kalian juga kalau misalnya terkualifikasi untuk lanjut ke tahap berikutnya akan lebih cepat pula prosesnya kayak gitu. Dan selain itu kita banyak banget ngadain walk-in interview yang eksklusif. Jadi setiap minggunya kita memang selalu ada walk-in interview. Baru-baru ini kita punya dengan Boga Group, kita juga punya dengan GF Culinary, Wingstop, dan masih banyak lagi seperti itu. Dan kita akan terus menambah jumlah walk-in interview yang bisa kita sediakan buat teman-teman Sobat Atma di sini supaya kalian juga lebih cepat ya mendapat pekerjaan. Karena apa? Kalau misalnya melamar kerja biasanya itu kalian untuk masuk ke tahap interview itu mungkin makan waktu berbulan-bulan kalau misalnya kalian mengecat ataupun melamar ke platform yang generik gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah di tahap interview, mungkin 50-60% chance kalian untuk lanjut ke proses selanjutnya ataupun di hiring itu lebih tinggi gitu. Jadi dengan kita nge-push partner kita untuk melakukan walk-in interview bersama dengan kandidat-kandidat Atma, kita mau membantu kalian juga untuk cepat dapat kerja seperti itu. Nah, selain itu juga seperti hari ini kita juga akan ada banyak sekali webinar gratis yang akan kita jalani bersama dengan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pantengin Instagram akunnya Atma Indonesia @atma_indonesia. Nanti di situ banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan. Selain itu juga untuk sekarang kita ada fitur terbaru yang baru launching sekitar tanggal 22 Mei kemarin. Jadi kita punya fitur di mana kalian bisa latihan tryout gratis untuk CPNS sama BUMN. Nah, ini aku jelasin di next slide ya teman-teman nanti. Oke, dibantu operator untuk next.
Yap, tadi aku sempat mention ya terkait sama kita punya lebih dari 6.000 loker di aplikasi Atma yang sedang aktif merekrut. Nah, di sini gimana caranya kita bisa dapat 6.000 loker? Karena kita juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan di berbagai industri di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dilihat di sini ada BNI, terus kita punya CIMB, terus juga kita ada Kawan Lama Group, yang punya Captain, Gindako, Ace Hardware, Informa, ada Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Family Mart, dan masih banyak lagi yang bekerja sama dengan kita. Jadi teman-teman kalau misalnya kepo, penasaran, pengen explore opportunity untuk dapat pekerjaan yang lebih baik, mungkin bisa langsung ngecek aja aplikasi Atma. Sekarang kita hadirnya baru untuk Play Store. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman tadi sempat ada yang cerita belum punya Android ya, itu bisa pinjam dulu ke teman ataupun juga ke kerabat terdekat ya untuk bisa melamar pekerjaan ataupun mencoba fitur tryout gratis kita, karena itu kita punya banyak banget soal yang bisa kalian akses tanpa bayar kayak gitu. Next. Oke, tadi sempat cerita-cerita sedikit ya tentang fitur kita yang terbaru, yaitu tryout soal CPNS sama BUMN. Yang menarik dari kita, karena kita juga dari Atma punya spirit ya, untuk membantu teman-teman sekalian, nggak cuma melamar kerja dan dapat kerja aja, tapi dimanapun itu, di industri atau perusahaan apapun itu, kita ingin sekali membantu teman-teman supaya bisa dapat pekerjaan yang merupakan pekerjaan idaman kalian. Itu kenapa kita juga sebagai platform lowongan kerja mengajak kalian juga untuk bisa ikutan tryout gratis dari Atma. Yang gratisnya tuh bukan gratis doang, tapi gratis selamanya ya teman-teman. Jadi ini kita punya 6.000 lebih bank soal untuk BUMN sama CPNS. Di situ teman-teman bisa langsung kerjain aja simulasinya, mirip-mirip sama simulasi kalau misalnya kalian lagi tes seleksi CPNS sama BUMN, yang masing-masing ada timingnya, timernya untuk per soal. Terus juga teman-teman juga setiap soal kalian bisa lihat langsung apakah jawaban kalian benar atau salah, dan jawaban yang paling yang benar itu sebenarnya apa. Jadi kalian juga bisa langsung menjawab soal dan langsung mendapat pembahasannya juga kayak gitu. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan masing-masing paket dari tryout kami, kalian bisa langsung dapat atau melihat jawaban kalian nilainya tuh berapa sih. Jadi kalian bisa langsung ngukur-ngukur nih kira-kira udah cukup belum ya saya sekarang gitu kan, atau harus latihan lagi nih lebih banyak supaya bisa lolos seleksinya seperti itu teman-teman. Nah, selain itu juga yang unik dari tryout kami, kalian nggak perlu benar-benar duduk bertahan 100 menit 120 menit untuk menyelesaikan tryout itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi gabut nih, lagi jalan dalam perjalanan ke kampus ataupun ke tempat kerja kalian sekarang gitu kan, di perjalanan bingung mau ngapain ya gitu, bisa sambil ngerjain tryoutnya. Nanti kalian bisa, kalaupun udah di tengah-tengah jalan itu kayak nggak bisa melanjutkan tryoutnya, itu kalian bisa exit aja. Pada saat kalian kembali lagi, kalian tinggal melanjutkan tryout yang sudah kalian ambil sebelumnya. Jadi misalnya saya berhenti di pertanyaan ke-100. Pada saat saya masuk lagi ke aplikasi Atma untuk melanjutkan tryout itu, saya bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang ke-101 seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa kalian dapatkan dari tryout fitur ini. Dan juga selain itu kita aktif melakukan webinar dan juga TikTok Live buat teman-teman untuk bedah soal CPNS sama BUMN sama pakarnya dan coachnya. Seperti halnya hari ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami, itu @atmaindonesia, dua-duanya akunnya nama akunnya sama, tinggal dilihat aja update-nya kalau misalnya mau dapat webinar gratis atau pembahasan soal gratis atau pengen ngebahas lebih lanjut terkait sama soal-soal yang kalian latihanin, itu bisa banget teman-teman gitu. Nah, next. Aku tunjukin sedikit ya teman-teman untuk gimana sih cara ikutan tryout BUMN ataupun CPNS di aplikasi Atma. Jadi yang pertama teman-teman harus download aplikasi Atma di Play Store, atau tadi aku juga sempat share di kolom chat ya teman-teman, ada linknya yang bisa kalian klik langsung untuk download aplikasi Atma. Nah, dari situ kalian bisa isi data diri sedikit, terus juga bisa langsung masuk ke halaman loker, di mana di situ akan ada icon kecil nih di bagian bawah sebelah kanan, itu ada tulisan 6.000 plus
soal CPNS dan BUMN gratis yang bisa kalian klik dan kalian bisa masuk ke dalam halaman tryout di mana kalian bisa milih mau paket soal BUMN atau CPNS. Nah, di situ kalian bisa langsung lanjut mulai latihan untuk bisa ngikutin tryout-tryoutnya. Dan di situ juga kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian bisa lihat nih ranking kalian dibandingkan sama pengguna tryout Atma, fitur tryout Atma lainnya tuh berapa sih. Jadi kalian bisa ngelihat nih kalau misalnya di sini aja misalnya kalian di ranking ke-30 misalnya. Apa sih yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke ranking satunya gitu. Mungkin ikutan tryout lagi, consistently nambahin atau improve nilai kalian kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Dan juga tadi aku sempat mention ya teman-teman, begitu selesai isi tryout-nya, jawab semua pertanyaan tryout-nya untuk masing-masing paket, kalian bisa langsung kelihatan nih, rapor kalian tuh berapa sih, dan akan ada karakter-karakternya. Kalau misalnya untuk BUMN itu karakter paling tinggi itu si direktur. Jadi kalau misalnya kalian udah si direktur, berarti kalian mudah-mudahan udah siap lah untuk ikut tryout seleksi BUMN nantinya, seperti itu. Ini aku coba lihat sedikit ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Atma saat ini baru ada di Play Store saja. Kebetulan CV Atma itu sudah ATS kah? Sudah. Kita sesuaikan sama kebutuhan dari masing-masing rekruter yang sudah bekerja sama dengan kami dan sudah kami diskusikan lebih lanjut bersama dengan mereka. Kalian juga bisa download, by the way, CV-nya Atma untuk dipakai saat melamar di tempat lain. Terus ada tryout Atma belum bisa diakses lewat web ya? Iya, betul. Saat ini kita hanya bisa diakses lewat mobile dan via Android saja. Kira-kira ada perusahaan piala nggak, Kak? Nggak ada, karena saat perusahaan-perusahaan melamar atau membuat akun di aplikasi Atma, kita ada punya tim sendiri namanya KYC. Itu timnya akan membantu untuk melihat apakah ini benar-benar orang atau rekruter yang benar dari perusahaan tersebut. Jadi kita ada intelnya juga lah ya kesannya untuk melihat apakah benar ini rekrutmennya benar-benar 100% orang asli gitu. Apakah tryout Atma hanya bisa diakses? Betul, hanya bisa diakses di handphone saja. Tryout Atma juga ada soal bahasa Inggrisnya enggak, Kak? Saat ini kita masih belum ada sih sebenarnya, tapi nanti akan kita lanjut untuk improve lagi ya teman-teman untuk bahasa Inggrisnya. Oh ya, ini juga nanti kita akan ada webinar untuk bahas-bahas soal bahasa Inggris juga. Jadi jangan lupa lihat Instagramnya Atma Indonesia ya. Oke, mau tanya Kak, untuk tryout-nya apakah bisa dilakukan berulang kali? Berulang kali. Jadi gratis selamanya ini ada alasannya teman-teman. Jadi kan kita punya 6.000 lebih bank soal ya yang bisa teman-teman akses di aplikasi Atma. Nah, di situ kalian kalau misalnya udah selesai satu paket, masing-masing paket itu kalau nggak salah punya sekitar 100 menit ya dengan jumlah soal yang juga sesuai sama tes seleksinya untuk masing-masing BUMN sama CPNS. Nah, di situ kalau kalian sudah selesai melakukan satu tryout, udah dapat nilainya, kalian mau lakuin lagi dengan soal yang lain, dengan paket yang lain, itu bisa banget. Jadi akan terus-terusan bisa kalian akses untuk tryout-tryoutnya dan gratis selamanya. Jadi bukan yang sekali, terus abis itu besoknya berbayar, enggak gitu. Jadi bisa terus-terusan kalian pakai. Seperti itu. Oh ya, makasih Kak Nabila, kita catat ya untuk request-nya. Oke, mungkin kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan lagi terkait sama aplikasi Atma, bisa tolong tulis di kolom chatnya aja ya teman-teman, nanti aku bantu untuk jawab. Tapi karena ini kita udah harus memasuki ke bagian pembicaraan dengan narasumber kita yang nanti pastinya bakal unik-unik banget, pembahasannya akan membantu teman-teman membuka wawasan juga. Jadi sekarang aku balikin dulu mikrofonnya ke Kanugrah, silakan Kanugrah. Baik, terima kasih banyak Kak Karin. Sepertinya luar biasa banget antusias Sobat Atma nih ya Kak Karin ya, mengenai aplikasi Atma dan juga tryout gratis baik BUMN ataupun CPNS yang bisa Sobat Atma dapatkan secara gratis ya. Tekankan teman-teman, jadi jangan khawatir, ini tidak berbayar sama sekali, ini gratis disediakan oleh Atma tentunya. Dan untuk teman-teman pengguna iOS, mohon maaf untuk saat ini aplikasi Atma hanya berlaku untuk Android. Tapi tunggu aja update selanjutnya dan pantengin terus di media sosial kita seperti yang Kak Karin sampaikan tadi, baik di TikTok ataupun Instagram Atma Indonesia. Terima kasih banyak Kak Karin, dan kita masuk ke acara selanjutnya nih Sobat Atma yang udah kita tunggu-tunggu bersama. Kita akan sapa dulu bersama dengan Kak Sarah dan Kak Arif. Sudah bersama Anugrah di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Arif dan Kak Sarah. Halo,
pagi Kak Anugrah. Pagi. Baik, gimana nih kabarnya Kak Sarah dan Kak Arif, sehat? Sehat, luar biasa. Harus semangat ya Kak Anugrah. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kak Sarah dan Kak Arif, sebelum kita mulai ini kita akan foto bersama dulu bersama dengan Sobat Atma. Untuk operator boleh dibantu? Halo, oke. Boleh nanti aku coba bantu. Aku stop share terlebih dahulu. Untuk teman-teman boleh hidupin kameranya dulu. Dan Oke. kalau misalnya ada virtual background, boleh dipakai virtual background-nya. Ataupun kalau tidak ada, nggak apa-apa, boleh dibantu untuk menghidupkan kameranya. Ya, Agar memudahkan tim operator untuk foto bersama dengan pembicara kita pada pagi hari ini. wah keren nih, langsung pada buka kameranya nih Kak Nugrah nih. Dari yang slide pertama. Mungkin ada, ayo kita tunggu lagi nih, bentar lagi buat semuanya di open kameranya. Nggak apa-apa yang nggak bisa pakai virtual background. Kita mulai. Oke, pada siap semuanya ya untuk yang slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua mungkin. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya. Baik, Silakan, terima Nugrah. kasih operator udah bantu untuk foto bersama dengan Kak Sarah dan juga Kak Arif. Nah, kita akan balik lagi bersama dengan Kak Sarah dan Kak Arif nih. Mengulik mengenai BUMN yang dilaksanakan pada tahun 2023 nih Kak Sarah dan Kak Arif. Mungkin teman-teman ini masih penasaran dengan bidang pekerjaan dari Kak Sarah dan juga Kak Arif, termasuk dengan perusahaannya. Kita boleh bahas sedikit nih untuk mengenai BRI ataupun Pertamina bersama dengan Kak Sarah dan Kak Arif. Kita akan mulai duluan untuk Kak Sarah boleh mempresentasikan mengenai mungkin perusahaan BRI saat ini. Waktu dan tempatnya dipersilakan Kak Sarah. Oke, baik. Thank you Kak Anugrah. Halo semuanya, Sobat Atma, selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya bisa menyapa teman-teman Sobat Atma semuanya pada pagi hari ini, meskipun hari Sabtu tapi tetap produktif ya teman-teman ya, ikut webinar di pagi hari ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Sarah Melisa, teman-teman bisa panggil saya Sarah. Saya dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK, atau teman-teman bisa kenal dengan BRI ya. Mungkin kalau sebutan BRI gitu ya, teman-teman pertama kali dengar kata BRI ini di kelas berapa nih teman-teman? Atau pada saat kuliah gitu ya? Atau juga mungkin pada saat KKN gitu ya, karena memang BRI salah satu bank yang memang banyak gitu ya, lebih dari 8.000 kantor operasionalnya di seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman kalau pada saat KKN sulit nih cari bank-bank lain, pasti adanya BRI gitu. Kalau teman-teman ada jalan-jalan ke kepulauan gitu ya, teman-teman bisa juga nih bertransaksi karena BRI punya teras kapal. Terus kalau misalnya teman-teman di pasar gitu ya, teman-teman pasti ngelihat juga ada BRI, ada namanya BRI unit ataupun teras BRI. Jadi memang BRI lebih dari 126 tahun, yang tahun 2022 kemarin juga udah 127 tahun melayani gitu ya, memberikan pelayanan transaksi maupun juga dari teman-teman menabung ataupun juga padahal penyaluran kredit gitu ya dari Bank BRI sendiri. Teman-teman juga yang hadir saat ini, saya yakin juga teman-teman terpilih nih, karena kalau mengingat suatu quotes ya, bahwa the best preparation for tomorrow is doing your best today. Jadi teman-teman hari ini sudah datang di webinar untuk pastinya mempersiapkan masa depan teman-teman gitu ya, dan teman-teman hari ini sudah menjadi orang terpilih untuk bisa mengikuti sesi meskipun di weekend tapi tetap produktif. Oke, berbicara tentang BRI sendiri ya teman-teman ya, saya di BRI ini masih jalan mau ke 3 tahun gitu ya, bergabung di BRI, tapi kalau kita lihat kembali BRI memang memiliki visi yang sangat luar biasa gitu ya. BRI memiliki visi sampai di tahun 2025 ini ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and financial of inclusion. Kenapa BRI Group? Nah, mungkin teman-teman pada saat
saat jalan-jalan atau di media sosial gitu, teman-teman pernah nggak ngelihat ada anak perusahaan BRI gitu ya, mungkin yang bergerak di bidang finance, ada namanya BRI Finance, kemudian yang bergerak di bidang asuransi gitu ya, ada BRI Insurance, di kesehatan, ada BRI Life gitu ya, dan mungkin yang lagi asik main saham nih juga ada namanya Dana Reksa Sekuritas. Nah, jadi BRI pengen menjadi perusahaan yang paling bernilai gitu ya secara BRI Group-nya di Southeast Asia, dan juga Champion of Financial Inclusion karena BRI memiliki 8.600-an kantor operasional yang bisa melayani sampai ke pelosok negeri. Gitu. Mungkin sedikit terkait BRI ya, Kak Agra. Yang bisa di-sharing ke teman-teman gitu, mungkin teman-teman juga pasti yang sudah kuliah gitu ya, atau yang lagi KKN pasti sering nih dengar kata BRI gitu ya dalam layanan perbankannya. Oke, saya kembalikan ke Kak Anugrah. Baik, terima kasih Kak Sarah yang udah memberikan sedikit informasi mengenai PT Bank BRI ini. Dan kita langsung menuju ke Kak Arif. Halo Kak Arif, udah bersama Nugrah? Halo Kak Arif? Oke, mungkin seperti masih gangguan jaringan ya. Nugrah mungkin balik lagi ke Kak Sarah nih, Kak Sarah. Untuk saat ini, untuk unit BRI sendiri yang paling jauh ini berada di mana nih Kak Sarah? Ya, BRI dari mulai Medan gitu ya, dari Sumatera, ujung Sumatera ada di Medan, dan ujung timurnya ada di Papua nih, sampai ke Papua gitu. Kalau kita bagi wilayahnya gitu ya, BRI ini memiliki 18 regional office gitu ya. Kita mulai dari regional office Medan, kemudian ada juga di Pulau Jawa seluruhannya gitu ya, dari Jakarta, ada Bandung, Semarang, Jogja gitu ya, dari Jawa Timur juga ada, Bali, Kalimantan, hingga ke Papua gitu, ke Jayapura. Dan ketika teman-teman juga ada di daerah-daerah terpencil, kenapa nih masih bisa nih bertransaksi menggunakan BRI? Karena BRI juga satu-satunya perusahaan perbankan yang mempunyai satelit sendiri. Nah, itu yang juga kelebihan BRI dalam melakukan memperlancar gitu ya transaksi perbankan gitu. Mungkin kalau teman-teman ada di daerah-daerah yang nggak nemu nih kantor BRI, tapi ada warung-warung kecil gitu ya yang bertulisan agen briling. Nah, itu juga merupakan perpanjang tangan BRI dalam membantu masyarakat untuk bisa bertransaksi gitu ya menggunakan layanan digital. Baik, ternyata sangat luas banget nih ya Kak. Untuk BRI sendiri dari ujung ke ujung Indonesia sudah ada, dan sampai ke pelosok desa ternyata BRI ini juga melayani masyarakat dengan dekat ya Kak Sarah ya. Baik, Betul. Karif sepertinya sudah bergabung bersama kita nih. Halo, selamat pagi Karif. Dengar suara Nugrah? Halo Ya, Karif. halo. Halo, Selamat baik. siang. Sorry ya, kameranya aku belum bisa connect nih. Oke, baik. Karif sudah ready untuk mempresentasikan sedikit nih mengenai Pertamina? Atau masih butuh waktu? Boleh. Silakan share Oh, filenya. baik. Untuk waktu dan tempatnya, Nugrah silakan Karif. Ya. Terima kasih Mas Anugrah. Halo sobat-sobat Atma. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arif Mulizar dari Pertamina New Renewable Energy. Pada prinsipnya kami Pertamina memiliki 6 subholding saat ini, dan untuk 7 tahun ini saya ditugaskan di Pertamina New Renewable Energy. Singkat saja, mungkin seperti dari Mbak Sarah tadi, bahwa kayaknya nggak ada yang nggak kenal Pertamina ya. Dari kecil kalau nggak ada Pertamina susah nih kita kemana-mana gitu kan. Nah, yang taunya teman-teman kan SPBU ya. Kalau Pertamina itu, kalau BRI tadi punya 8.000, Pertamina itu punya 7.000 kurang lebih SPBU. Jadi kalau teman-teman lagi jalan pasti kalau kelihatan merah-merah tuh SPBU tuh bisa ngisi bensin, bisa numpang sholat, bisa numpang toilet gitu kan. Nah, jadi kami terbagi 6 karena Pertamina ini merupakan BUMN yang induknya itu adalah negara kita. Dalam hal ini ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan,
Kementerian SDM, dan Kementerian BUMN. Apa itu 6? Yang pertama hulu energi, yaitu yang memproduksi, yaitu berada di sektor hulu seperti gas, minyak yang teman-teman tahu. Kilang itu tempat mengolah minyak, sehingga ada yang jenisnya Pertamax, Pertalite, solar, dan lain-lain. Teman-teman punya Pertamina, kita punya Pertamina Patraniaga, itu yang mengelola semua SPBU, SPBE, dan lain-lainnya. Lalu Pertamina Gas yang khusus mengelola gas, bentuknya nanti macam-macam, ada yang bright, ada yang gas rumah tangga. Lalu Pertamina International Shipping, kenapa? Karena teman-teman mungkin ada yang pernah dengar merek bahan bakar lain ya. Saya sebut aja kayak Shell, Total, Chevron, Petronas. Tapi mereka SPBU-nya nggak ada di daerah terpencil, misalnya di Kabupaten Muara Enim misalnya, atau di Bengkulu Selatan gitu. Kalian nggak akan nemuin tuh SPBU yang seperti itu. Nah, makanya kenapa kita butuh Pertamina International Shipping untuk melakukan proses distribusi dari minyak-minyak yang telah kita produksi tersebut. Dan terakhir itu Pertamina New Renewable Energy, di mana Pertamina ini merupakan lead-nya, pemimpin yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai pemimpin dari transisi energi di Indonesia. Jadi kita akan mulai beralih dari energi fosil menjadi energi bersih, energi baru terbarukan. Makanya Pertamina sudah mengelola jutaan megawatt dari listrik yang dihasilkan oleh geothermal dan PLTS dan macam-macam. Singkatnya seperti itu Mas Anugrah untuk di Pertamina, dan kebetulan karena kita akan menuju net zero emission 2060, makanya kita sudah mulai harus beralih ke energi bersih. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif. Seperti dengan tema kita pada pagi hari ini, Kak Arif dan juga Kak Sarah, kenal lebih dekat perusahaan BUMN, khususnya hari ini kita akan bahas Pertamina dan juga BRI. Dan kita udah menyiapkan nih beberapa pertanyaan khusus untuk Kak Sarah dan juga Kak Arif yang udah kita rangkum bersama dengan Sobat Atma. Tapi sebelum kita mulai pertanyaannya, kita akan coba kembali untuk foto bersama dengan teman-teman. Tadi masih ada yang belum menghidupkan kameranya, jadi buat Sobat Atma semua, boleh banget dibantu untuk menghidupkan kameranya sekali lagi, untuk mempercantik nih background kita nanti untuk webinar pada pagi hari ini tentunya. Boleh dibantu untuk operator? Teman-teman yang nggak bisa menggunakan filter background, nggak apa-apa, tapi tetap dihidupin kameranya ya. Oke, aku bantu ya untuk kita screenshot lagi. Teman-teman, kita tunggu mungkin 10 detik lagi ya buat teman-teman yang mungkin masih mau cantik-cantik dulu, mau rapi-rapi dulu. Silahkan. Oke. Kita mulai ya untuk fotonya. Untuk slide yang pertama, wah ini hari ini kita ada 7 slide nih Kak Nugrah. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide keenam. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, slide ketujuh. 1, 2, 3. Oke, Kak Nugrah, sudah selesai semuanya. Terima kasih ya semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Karin yang dibantu untuk foto bersama kita sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan bersama dengan Kak Sarah dan juga Kak Arif. Nah, ini masih hype-nya bulan untuk pendaftaran BUMN nih Kak Sarah dan juga Kak Arif. Banyak banget Sobat Atma yang bertanya nih, bagaimana sih agar kita bisa lolos BUMN? Nah, ini semua pertanyaan Sobat Atma yang ada di benaknya ini gimana sih supaya kita lolos BUMN? Karena mungkin ya Sobat Atma ini udah mencoba 2-3 kali nih untuk pendaftaran BUMN. Untuk Kak Sarah dan Kak Arif, mungkin saya coba ke Kak Sarah dulu untuk memberikan sedikit masukan ya, bagaimana sih agar Sobat Atma ini bisa lolos BUMN? Oke, thank you Kak Anugrah pertanyaan pertamanya ya. Untuk lolos BUMN sendiri nih, mungkin saya bakal cerita pengalaman pribadi saya ya ke Sobat Atma sekalian. Nah, untuk tipsnya gitu ya, yang pertama adalah tentukan sektor BUMN yang pengen Sobat Atma tuju nih. Nah, contohnya saya pada saat di semester 5, saya sudah menentukan setelah saya nanti lulus, saya pengennya bekerja di BUMN sektor apa gitu, karena saya
banyak nih kakak-kakak tingkat gitu ya, kita biasa kalau kuliah pasti lihat kakak tingkat dulu nih kerjanya banyaknya di mana gitu ya, dan kebetulan pada saat itu saya dari alumni Institut Pertanian Bogor gitu ya di IPB, banyak yang bekerja di BUMN, dan di semester 5 itu saya menentukan saya memang pengen di sektor keuangan gitu. Jadi nanti setelah saya lulus, saya berencana untuk mencari pekerjaan-pekerjaan ataupun perusahaan yang memang bergerak di sektor keuangan gitu, baik dari kebijakan ataupun pembiayaan lainnya gitu. Dan dari BUMN sendiri ini kalau teman-teman lihat gitu ya, karena banyak sektor, ada sektor jasa keuangan, ada juga sektor infrastruktur, ada sektor telekomunikasi, ada sektor kesehatan gitu ya. Nah, ini tergantung dari background ataupun passion teman-teman nih, pengennya di sektor BUMN yang mana ya. Jadi pertama tentukan itu dulu. Kemudian yang kedua adalah setelah teman-teman tahu BUMN sektor mana yang mau teman-teman tuju, teman-teman bisa melihat secara sekilas gitu, secara singkat perusahaan tersebut seperti apa. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat dari annual report misalnya ya. Annual report perusahaan itu kan lebih terstruktur nih, siapa direksinya, siapa komisarisnya mungkin, dan visi misi perusahaan tersebut gitu, sejalan nggak sama yang teman-teman minati gitu ya, dan juga bisa lihat sekilas nih aset ataupun laba perusahaan, karena dari situ juga kita bisa secara singkat melihat perusahaan tersebut akan sustain atau enggak, karena melihat perusahaan sustain atau enggak ini juga penting ya buat job security kita nih dalam berkarir gitu. Karena kalau kita lihat dari perkataan CEO Accenture gitu ya, seorang Pierre, dia mengatakan bahwa akan terjadi penurunan ataupun rata-rata umur perusahaan itu semakin pendek, dia bilang. Jadi dia berbicara di Fortune Magazine atau di Standard & Poor, dia bilang di tahun 1955 gitu ya, ada 500 perusahaan yang bertahan. Namun di tahun 2017 nih, sekitar 88 perusahaan lainnya ini bangkrut gitu ya, atau tutup. Hanya tersisa 12 perusahaan atau sekitar 60 perusahaan saja nih yang bisa bertahan, bisa tetap eksis sampai dengan saat ini. Jadi sustainable perusahaan atau keberlanjutan perusahaan ini juga perlu teman-teman lihat gitu, karena kalau suatu perusahaan yang sudah kita duduki ternyata nggak sustain, itu kan jadi bumerang juga nih buat kita, pasti harus mencari pekerjaan lainnya gitu. Sedangkan kita mungkin memang sudah passion atau kita sudah loyal nih sama perusahaan tersebut gitu. Jadi pentingnya tadi melihat perusahaan apa gitu ya yang ingin kita masuki gitu. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman mungkin yang masih di semester akhir gitu ya, misalnya masih ada waktu, atau yang fresh graduate gitu ya, masih ada waktu untuk internship, mungkin teman-teman juga boleh internship gitu. Dulu saya pada saat semester 7 gitu ya, tinggal nulis skripsi. Nah, itu saya menyiapkan diri untuk internship. Nah, ini tujuannya untuk teman-teman bisa tahu kira-kira nanti pada saat dunia kerja seperti apa sih kompetensi-kompetensi ataupun atmosfer pekerjaan itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa internship dulu nih di perusahaan tersebut. Dan pada saat itu saya memiliki kesempatan untuk bisa internship di BRI sebelum saya memang join ke BRI. Jadi internship selama 6 bulan, ada namanya program magang mahasiswa bersertifikat dari BUMN, saya join, saya apply gitu ya, karena di perusahaan sektor jasa keuangan memang BRI yang paling eksis gitu ya, dilihat dari asetnya, dari labanya, kemudian juga corporate isu yang memang menjadikan perusahaan itu jadi hal yang paling saya tuju waktu saat itu. Jadi saya internship di sana, dan pada saat ada proses rekrutmen gitu ya, jadi lebih tahu perusahaan ini fit nggak sama saya gitu. Perusahaan ini benar-benar perusahaan yang bonafit nggak buat karir saya ke depan gitu. Nah, mungkin itu tadi 3 tips gitu ya masuk BUMN. Yang pertama, teman-teman harus tahu gitu ya sektor apa di BUMN yang teman-teman mau tuju. Kemudian teman-teman lihat secara sekilas perusahaan tersebut gitu ya. Dan teman-teman ini pada saat
interview pasti ditanya bagaimana teman-teman pengetahuannya terkait perusahaan. Nah, jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih di annual report terkait perusahaan itu seperti apa gitu. Dan kalau bisa teman-teman tahu dulu gitu ya perusahaannya, teman-teman bisa intern dulu, dan selanjutnya teman-teman harus cari lowongan apa yang lagi open di BUMN untuk teman-teman bisa apply. Mungkin itu Kak Anugrah dari saya. Baik, Kak Sarah sepertinya tadi udah memberikan tips yang luar biasa banget. Ada 3 tips ya dari Kak Sarah tadi ya. Jadi Sobat Atma boleh dicatat, ini tips-tips dari Kak Sarah ketika gimana sih kita supaya lolos BUMN. Nah, Nugra balik ke Kak Arif dengan pertanyaan yang sama, dengan pengalaman yang mungkin berbeda dari Kak Arif ketika mendaftar BUMN khususnya di Pertamina nih. Boleh di-share dong ke teman-teman Sobat Atma semua nih gimana sih biar lolos BUMN khususnya dari pengalaman Kak Arif sendiri nih. Iya, makasih Mas Anugrah, Kak Anugrah. Kalau di zaman saya itu udah tahun 2016 ya, waktu itu belum ada BUMN FHCI seperti sekarang. Jadi kita benar-benar mantengin rekrutmen.pertamina.com. Jadi teman-teman bisa, sekarang memang tetap ada FHCI, BUMN rekrutmen bersama, namun Pertamina masih akan sering membuka, namun biasanya lowongannya tuh 4 orang, 5 orang, 10 orang. Jadi teman-teman harus rajin mantengin tuh rekrutmen.pertamina.com. Jadi gini, saya itu lulusan Vkom Unpad. Jadi S1 S2 saya Vkom Unpad. Jadi anak komunikasi, nggak pernah kepikiran bahwa Pertamina itu menerima non-engineer. Jadi saya nggak tahu dulu. Benar kata Mbak Sarah bahwa kita nggak tahu kalau perusahaan itu seperti apa kalau kita nggak mempelajari. Nah, waktu itu ternyata di rekrutmen.pertamina.com itu saya di-share lowongannya ternyata dibutuhkan ilmu komunikasi. Kaget kan, loh ternyata ada gitu. Berarti Pertamina itu bisa menerima lulusan non-engineer gitu. Karena setahu saya Pertamina itu teknik industri, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro yang kayak gitu, geologi, perminyakan mungkin ya. Jadi nggak kepikiran tuh, dan ternyata ada. Nah jadi teman-teman harus menunjukkan effort dengan sering aja update atau mantau situsnya Pertamina nih. Mungkin di perusahaan lain juga ada yang seperti itu ya, saya nggak tahu. Nah, yang kedua, kesehatan. Jadi teman-teman, kadang kita mikir kita harus menyiapkan soal apa, kita belajar tuh, tapi ternyata pas MCU gagal. Saya waktu itu MCU di Rumah Sakit Pertamina, dari batch saya itu ada 24 orang, yang lolos cuma saya sendiri loh. Jadi kesehatan itu penting gitu. Jadi mulai sekarang itu jaga kesehatannya, makannya dijaga, olahraganya dijaga, gigi, mata nggak apa-apa. Kalau di Pertamina minus itu masih nggak apa-apa, banyak banget pegawai Pertamina yang kacamata nggak masalah. Tapi tetap teman-teman harus jaga kesehatan. Jadi jangan sibuk belajar, begadang sampai pagi, malah lambungnya rusak nanti, ginjalnya kena ya kan. Itu karena kenapa? Karena di BUMN khususnya Pertamina itu kita kita di cover kesehatannya. Di BRI mungkin juga sama ya, kita di cover kesehatan. Jadi perusahaan nggak mau menerima karyawan yang nanti dia akan sibuk ngebayarin kesehatannya aja gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatan. Selain yang belajarnya tadi. Jadi itu aja sih dari saya. Kalau Mas Anugrah untuk tipsnya ya agar bisa lolos ya harus menunjukkan effort untuk mencari lowongan tersebut. Sisanya tadi udah dibahas sama Mbak Sarah terkait mempelajari perusahaan dan lain-lain. Sisanya tes dan yang penting jaga kesehatan. Itu sih. Makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Arif. Dan nyambung nih dari jawaban Kak Arif nih, untuk syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan untuk mendaftar, khususnya mungkin di BRI sama Pertamina ya. Tadi Kak Arif nih spill sedikit, ternyata untuk Kak Arif sendiri rupanya background-nya itu tidak engineer ya, ternyata lebih ke komunikasi dan bisa. Jadi Sobat Atma ini semua banyak banget mungkin yang mungkin belum menyadari bahwasannya di perusahaan BUMN ini tidak hanya terpaku, misalnya contoh Pertamina adalah engineer atau teknik segala macam, ternyata banyak banget jurusan-jurusan spesifik yang mungkin lebih dibutuhkan ya Kak Arif ya. Nah, seperti pertanyaan nomor 2 nih, bagaimana tips melamar pekerjaan di BUMN seperti BRI dan Pertamina, dan apa saja sih syaratnya? Mungkin Nugra balik ke Kak Arif dulu nih untuk pertanyaan nomor 2 nih dari Sobat Atma. Kalau dari saya, detail dalam melihat syaratnya. Saya pernah melamar PLN, itu gagal gara-gara background warna foto. Kan dibalikin tuh, dinyatakan bahwa foto Anda salah. Jadi detail melihatnya, kalau dia minta kemeja putih background biru, jangan dikirim pakai batik background merah gitu. Jadi
detil melihatnya. Kalau dia butuh misalnya syaratnya TOEFL 500 ITP, ya memang ITP yang dimasukin gitu. Nah, jadi jangan kita berinisiatif mencari solusi sendiri gitu dari syarat yang tertulis. Itu tuh penting. Kadang Indonesia ini inisiatifnya tinggi ya. Jadi nggak apa-apa lah kayak gini aja. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi tips melamar pekerjaan, kalau melamar pekerjaan mah gampang gitu. Teman-teman pasti udah tahu lah caranya bikin surat lamaran dan lain-lain. Cuman detail syaratnya yang harus diperhatikan. Jangan sampai miss. Kalau apa saja syaratnya, tiap tahun kayaknya beda. Bisa jadi ada yang melampirkan SKCK, ada yang sekarang tidak. Ada yang butuh melampirkan surat bebas narkoba, ada yang tidak. Nah, terus satu lagi tuh, kenapa saya suruh detail lagi? Karena gini, ada rekan saya yang gagal karena surat narkobanya bukan dari rumah sakit yang referensi yang diberi. Misalnya, rumah sakit yang diharuskan itu rumah sakit Pertamina atau rumah sakit Polda setempat. Dia masukin dari rumah sakit swasta di daerahnya. Nggak bisa gitu. Jadi, kadang kita karena menganggap, sama aja, bisa aja nih, mereka pasti maklum. Enggak. Yang lamar BUMN tuh ribuan, dia nggak akan memaklumi kalian yang 1-2 orang yang menganggap ini sepele. Itu dari saya, makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Arif. Tadi simpel banget, tadi banyak banget memang sebenarnya Sobat Atma yang menyepelekan hal-hal kecil ya Kak Arif ya, seperti syarat tadi, background, foto, padahal hal sepele, cuman itu adalah syarat yang memang mutlak dan tidak bisa berubah. Nah, bagaimana nih dengan pengalaman Kak Sarah di BRI sendiri nih Kak Sarah? Oke, thank you Kak Anugrah ya. Setuju banget dari Mas Arif cerita tadi ya. Kita harus lihat secara detail nih perusahaan apa, syaratnya apa gitu ya, hingga nggak dalam tanda kutip salah kamar gitu ya. Perusahaannya minta apa yang kita kirim juga apa. Nah kalau di BRI sendiri mungkin saya bahas dari syaratnya dulu ya. Kalau di BRI ini kita buka manajemen trainee, namanya kalau di BRI Brilliant Future Leader Program. Jadi ada dua kualifikasi yang ada di BRI gitu ya, ada kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Dan untuk di BRI sendiri teman-teman nggak perlu nyiapin CV gitu ya, karena di BRI ini untuk mendaftarnya kita melalui web ataupun buat join di e-recruitment.bri.com.id. Nanti teman-teman buat aplikasi terkait hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan gitu ya, data-datanya diisi di situ dan itu akan menjadi data diri teman-teman, jadi nggak perlu upload CV gitu. Nah untuk kualifikasinya yang pasti lulusan S1 dan S2 gitu ya boleh join di BRI, kemudian IPK-nya minimal 3 untuk S1 dan untuk S2-nya 3,25 gitu. Dan untuk yang S1 maksimal usianya 25 tahun, tapi untuk yang S2 boleh sampai 27 tahun. Untuk seleksinya nanti mungkin bisa kita bahas gitu ya, apa aja tahapan seleksinya, tapi untuk kualifikasi khusus gitu ya, ini dari berbagai lulusan gitu ya, bidang studi gitu. Kalau teman-teman ada yang di bidang ekonomi atau aktuaria, atau kalau dalam bahasa di masyarakat gitu ya, apapun jurusannya boleh tuh masuk perbankan gitu ya. Jadi bisa jurusan apa aja gitu masuk ke perbankan gitu ya, bisa join di aplikasi e-recruitment tadi. Nah, kemudian kalau di BRI juga ada yang untuk IT-nya gitu. Jadi untuk teman-teman yang dari lulusan IT, dari mungkin bidang studi teknologi, engineering, matematik, nah itu juga bisa gabung ke BRI karena juga ada namanya BFLP IT. Kemudian kalau untuk tipsnya sendiri gitu ya, yang bisa dibagikan nih di Sobat Atma dari pengalaman pribadi saya, mungkin saya selalu memegang teguh suatu quotes gitu ya dari Vincent van Gogh. Dia bilang bahwa segala hal besar yang terjadi di kehidupan kita itu pasti berasal dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan secara disiplin dan konsisten. Jadi teman-teman yang lakukan pada pagi hari ini ikut webinar, mencari tambahan knowledge, ini kan merupakan hal-hal kecil yang nanti teman-teman bisa
dapatkan hal besar gitu. Atau teman-teman yang sering ikut tryout-nya Atma gitu kan, hal-hal kecil yang teman-teman lakukan secara rutin, tapi kalau memang sering dan konsisten pasti akan membawa dampak besar sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Nah, untuk tips yang pertama gitu ya dalam menyiasati tes-tes di BRI sendiri gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus menjadi diri sendiri dengan tetap mematuhi etika dalam bersosial media. Kenapa ini menjadi highlight pertama yang saya kasih tips gitu ya, karena BRI sekarang juga melihat sosial media teman-teman ketika teman-teman mendaftar gitu, karena sekarang katanya sosial media itu juga cerminan diri gitu. Nah, tapi tetap aja teman-teman menjadi diri sendiri, mungkin yang suka traveling gitu ya, nggak usah takut dibilang flexing, tapi teman-teman bisa uploadnya dengan kasih judul kayak healing di tempat yang murah nih gitu, atau yang suka kulineran dikasih judul-judul yang memang bisa menyebarkan manfaat juga gitu, tapi tetap pada passion teman-teman. Jadi harus menjadi diri sendiri tapi tetap mematuhi etika dalam bersosial media. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mempelajari soal-soal bahasa Inggris gitu ya, terutama TOEFL. Ada listening, structure, ataupun reading. Nah, ini juga penting gitu ya untuk teman-teman buka kembali soal-soalnya, didengarkan kembali untuk nge-refresh lah teman-teman terkait soal-soal bahasa Inggris. Selanjutnya dari bahasa Inggris juga pasti ada aritmatika gitu ya, persamaan kata, analogi berpikir, dan tes-tes kemampuan dasar lainnya. Dan ini mungkin yang disediakan juga ya sama Atma, soal-soal itu bisa teman-teman pelajari lagi gitu, atau dari YouTube dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus tahu culture BUMN dan BRI. Nah, kembali ke culture BUMN, mungkin di seluruh BUMN gitu ya, sama seperti di Pertamina juga gitu ya, kita memiliki core values yang sama, yaitu akhlak. Jadi semua BUMN ini punya core values ataupun nilai budaya perusahaannya itu adalah akhlak gitu. Jadi ada amanah, kompeten gitu ya, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Nah, tapi kalau di BRI, teman-teman juga harus mempelajari bahwa BRI juga punya budaya ataupun pedoman perilaku, namanya Brilliant Ways. Nanti kalau teman-teman tertarik, teman bisa langsung tuh lihat di annual report. Jadi tadi tips yang kembali lagi ya ke tips awal tadi, teman-teman ketika sudah tahu mana perusahaan yang mau teman-teman tuju, teman-teman harus sedikit mendalami bagaimana culture di perusahaan tersebut gitu. Hal ini karena ada tes namanya culture fit test gitu yang ada di BRI untuk melihat teman-teman yang join di BRI sama nggak nih culture-nya gitu untuk kita terima. Kemudian tips selanjutnya adalah pada saat interview. Nah, mungkin teman-teman udah mempersiapkan secara matang gitu ya tips yang tadi untuk di psikotes gitu ya, untuk di bahasa Inggrisnya. Nah, pada saat interviewnya mungkin teman-teman yang bisa saya kasih tips adalah dengan menceritakan diri teman-teman melalui storytelling secara deep gitu. Nah, ini yang menjadi values atau nilai beda dengan peserta lainnya gitu. Storytellingnya dengan apa? Dengan teman-teman cerita dengan detail. Misalnya teman-teman punya kegiatan pada saat kuliah, teman-teman misalnya join di seminar menjadi di bagian event atau di bagian lainnya gitu ya, yang teman-teman bisa ceritakan secara detail dan secara deep gitu pada saat interview. Dan yang terakhir adalah teman-teman tetap percaya diri gitu ya, untuk meyakinkan interviewer bahwa Sobat Atma ini pantas menjadi bagian dari insan brilian atau yang disebut dengan pekerja BRI gitu. Mungkin itu tips dari saya, Kak Anugrah. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah. Dan tadi Nugra yang terakhir itu adalah jangan insecure ya Kak Sarah ya. Jadi harus Betul. percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, ini banyak banget nih pertanyaan di chat komentar Zoom nih Kak Sarah dan Kak Arif nih. Nugra coba next, mungkin operator boleh dibantu. Ini akan nyambung dengan pertanyaan dari Sobat Atma yang bertanya mengenai apakah BRI dan Pertamina welcome dengan semua jurusan, khususnya mungkin untuk fresh graduate atau lulusan SMA dan SMK. Mungkin dari Kak Sarah atau Kak Arif boleh dibantu untuk pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Atma. Salah satunya adalah untuk pertanyaan nomor 3 ini. Kak Sarah dulu, boleh?
Ya, ini kalau untuk semua jurusan gitu ya, kalau di BRI semua jurusan boleh nih mendaftar di BRI, baik itu program manajemen trainee-nya atau disebut juga dengan langsung menjadi pekerja tetap gitu ya, manajemen trainee atau BFLP, Brilliant Future Leader Program, ataupun juga teman-teman yang daftar melalui jalur kontrak gitu ya atau outsourcing. Ini boleh di semua jurusan kecuali jurusan pendidikan. Nah, kalau pendidikan mungkin memang masih ini ya naluriahnya harus mungkin menjalankan cita-citanya mungkin ya atau menjadi guru atau menjadi dosen dan selanjutnya. Jadi kita menutup jurusan yang pendidikan atau title-nya SPD gitu ya. Nah, tapi selain itu untuk jurusan lain itu diperbolehkan join ke BRI gitu. Bahkan direksi kita gitu ada direksi di bagian konsumer adalah dokter gigi gitu. Jadi di bidang kesehatan juga boleh join ke BRI. Baik. Untuk Kak Arif sendiri di Pertamina gimana nih? Untuk pertanyaan nomor 3 dari Sobat Atma. Kalau di Pertamina untuk program, kalau kita namanya BPS, Bimbingan Profesi Sarjana, itu untuk S1, kalau S2 BPA, Bimbingan Profesi apa ya? Pokoknya BPA itu untuk D3, BKJT untuk SMA, SMK. Jadi kita ada 3 jenis rekrutmen Pertamina, itu jurusannya spesifik. Biasanya dia akan diumumkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi makanya saya tadi bilang di awal, harus rutin cek. Karena kita itu pernah menerima sastra Cina. Spesifik. Jadi sejarah, ilmu, informasi, dan perpustakaan. Jadi memang Pertamina itu rekrutmennya cuma 2 orang, 3 orang untuk jurusan-jurusan spesifik. Nah, terus pastikan juga teman-teman nggak salah dalam memilih ketika dia bilang gini, teknik geofisika itu berbeda dengan geofisika murni. Karena teknik geofisika gelar teman-teman ST, sementara geofisika murni gelar teman-teman SSI. Jadi secara administrasi akan langsung tertolak. Jadi harus spesifik. Kalau diminta teknik geofisika, udah nggak usah daftar kalau teman-teman geofisika. Karena nggak akan ada pemakluman. Kayaknya Pertamina maklum deh kalau gua geofisika. Nggak. Teman-teman nggak akan bisa itu. Mending cari yang lain yang lebih spesifik gitu. Atau misalnya memang ada jurusannya dibutuhkan administrasi negara. Jadi dia akan ada tuh. Kayak di BUMN sekarang kan kalau kita klik, ada tuh sesuai jurusan. Nah jadi kalau semua jurusan, saya bilang enggak, karena saya belum menemukan selama 7 tahun di Pertamina jurusan kayak pertanian, perkebunan, kehutanan. Tapi kalau dokter ada, kedokteran ada, sama kayak BRI, kedokteran gigi ada, untuk di RSPP ya, Rumah Sakit Pertamina Pusat ada. Jadi teman-teman kalau untuk semua jurusan, saya bilang enggak nih. Tapi kalau spesifik jurusannya yang cenderung aneh aja, sastra Rusia misalnya, ada gitu. Karena kita mau buka cabang di Rusia misalnya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus tetap sering memantau ketika kita open recruitment. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Arif. Nah ini banyak banget nih Kak Arif sama Kak Sarah nih yang berseliweran di media sosial nih mengenai pendaftaran online baik Pertamina atau BRI. Kira-kira untuk website sendiri itu di mana sih untuk mendaftar di Pertamina atau BRI? Karena mungkin Sobat Atma nih banyak banget mendapatkan informasi yang mungkin mengarahkan ke Google Form atau bahkan ada beberapa mungkin Sobat Atma yang pernah mengalami bahwasannya ada dimintai biaya untuk pendaftaran ketika mendaftar baik di BUMN ataupun spesifikasinya mungkin di BRI atau Pertamina. Nah, kira-kira untuk dari Kak Arif sampai Kak Sarah ini seperti apa tanggapannya? Mungkin boleh Kak Arif dulu? Iya, terima kasih banget Atma telah memberikan kesempatan saya untuk menjabarkan ini secara umum lagi dan teman-teman mohon dibantu bahwa Pertamina dalam proses rekrutmennya nggak pernah minta uang. Bukan sombong, oh Pertamina banyak uang, bukan. Karena memang kerja aja belum masa dimintain duit gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama aware, apapun lowongannya jangan pernah mau dimintain duit dengan alasan pembayaran tiket, hotel, apapun nggak pernah. Dan email rekrutmen Pertamina itu hanya dari rekrutmen.pertamina.com. Nggak ada yang lain. Jangan yang .co.id, gmail.rocket.mail, apa itu yang lain, jangan. Jadi hanya percaya rekrutmen.pertamina.com. Dan email yang akan masuk pun hanya dari rekrutmen.pertamina. Dan andai kata mereka masih berhasil membuat email sejenis itu,
tetap tidak boleh teman-teman mengeluarkan uang 1.000 perak pun. Kecuali teman-teman nanti diminta tes ke Rumah Sakit Pertamina Pusat. Ya teman-teman berangkat ke sana pakai uang sendiri. Nggak ada tuh ceritanya dibeliin tiket, dibeliin hotel gitu, nggak ada. Itu sih dari saya, semoga Mas Anugrah dan teman-teman lain bisa, terima kasih banget nih bisa diberi kesempatan untuk spreading informasi ini. Oke, baik Kak Arif. Untuk Kak Sarah sendiri gimana nih untuk platformnya? Apakah boleh di-share ke Sobat Atmas semua nih Kak Sarah? Iya, betul sekali, Mas Arief ya, BRI juga sama. Mungkin seluruh perusahaan BUMN ya, Mas Arief, yang nggak ada diminta sepeser pun ya untuk teman-teman yang mau daftar harus bayar dulu gitu, nggak ada. Jadi untuk dari tahapan awal gitu ya, teman-teman join aplikasi, buka aplikasi saya kasih link gitu ya di chat Zoom di http://recruitment.bri.co.id. Teman-teman bisa klik link itu karena seluruh informasi terkait pembukaan, kemudian pembukaan lowongan pekerjaan gitu ya. Selanjutnya adalah tahapan jika teman-teman lolos, semuanya itu ada di website. Jadi teman-teman diarahkan ke website dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang chat gitu ya, SMS ataupun ngasih link Anda lolos, nah itu tidak usah dihiraukan, teman-teman langsung aja klik di websitenya gitu. Dan untuk teman-teman yang memang tidak ke manajemen trainee gitu ya, di dalam aplikasi itu banyak juga nih di wilayah-wilayah, misalnya teman-teman ada di Medan, di Medan ini sedang buka lowongan pekerjaan di bagian apa, nah teman-teman bisa cek dari website tersebut gitu. Karena kalau yang manajemen trainee ini kan dibukanya secara regularly ya, kadang kita di bulan Juni, di bulan September itu kita buka. Tapi kalau yang untuk jabatan-jabatan ataupun kebutuhan-kebutuhan masing-masing unit kerja, tadi kan BRI punya 8.600-an unit kerja. Nah, itu juga ada di website tersebut. Teman-teman bisa cek ataukah yang dekat dengan rumah teman-teman gitu ya, misalnya di daerah teman-teman gitu. Nah, itu harus ceknya di website tersebut. Jangan di percaya dengan SMS ataupun media sosial lainnya mengatasnamakan BRI gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah dan Kak Arif informasinya. Jadi buat Sobat Atma semua ketika mendaftar baik di BRI atau Pertamina, pastikan Sobat Atma mendaftar di website yang secara resmi sudah terdaftar, dan jangan sampai teman-teman mengeluarkan uang sepeser pun yang disampaikan tadi Kak Arif. Bahwasannya untuk pendaftaran BUMN apapun, termasuk dari Pertamina dan BRI, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun ketika mendaftar. Jadi buat Sobat Atma ketika nanti mendapatkan informasi pendaftaran ataupun diterima dengan memberikan sejumlah uang, jangan pernah mau ya Sobat Atma. Dan ini balik lagi untuk pertanyaan keempat nih dari Sobat Atma sendiri, Kak Arif sama Kak Sarah. Tadi udah disinggung sedikit sama Kak Sarah bagaimana sih budaya kerja di BUMN itu sendiri, khususnya mungkin di Pertamina sama BUMN di BRI ya. Untuk Kak Arif sama Kak Sarah ini kan mungkin akan mendapatkan perbedaan gap yang luar biasa ketika Kak Sarah di perbankan, sedangkan Mas Arif di bagian Pertamina, lebih ke sektor industri ya. Nah, gimana untuk pertanyaan dari nomor 4 ini? Mungkin Anugrah ke Kak Sarah dulu, tadi sudah sempat disinggung ya sama Kak Sarah. Boleh Kak Sarah? Oke, Kak Anugrah. Jadi teman-teman Sobat Atma gitu ya, di BRI sekarang mungkin berbeda dengan BRI zaman dulu gitu ya. Kalau di BRI zaman sekarang gitu ya, hampir 80% pekerjanya adalah milenial. Nah, pekerja milenial ini baik di seluruh BRI Group ya. Tadi BRI ini memiliki 10 anak perusahaan dan kita punya sekitar 80% adalah milenial. Sehingga BRI budaya kerjanya sekarang itu lebih dinamis. Kita juga menerapkan agile organization gitu ya, dan memiliki banyak innovation culture. Jadi kalau dulu nih kita masuk ke BRI gitu ya, ngiranya kerja di bank itu kayak kaku gitu ya, atau strict banget gitu ya. Nah, ketika waktu saya intern juga awal-awal saya pikirnya kalau kerja di bank itu kaku. Pada saat saya internship di BRI gitu ya, ternyata nggak sekaku yang saya bayangi. Bahkan BRI sekarang udah seperti startup gitu. Kita hari Senin aja nih pakai pakaian formal kayak celana bahan gitu ya, atau blazer gitu. Tapi di hari Rabu sampai hari Rabu sampai hari Jumat kita udah smart casual. Teman-teman boleh pakai celana jeans gitu ya, boleh pakai kaos berkerah gitu, atau
busana-busana yang sopan gitu, tetap sopan karena kita di layanan perbankan. Nah, hari Selasanya kita pakai batik gitu. Jadi lebih ke kesan yang smart casual gitu di pakaian kerjanya sekarang. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang budaya perusahaan gitu ya, memang saya lagi posisi gitu ya, berpenempatan di culture transformation divisi namanya. Jadi divisi yang bergerak untuk mengelola gitu ya budaya perusahaan, baik dari pakaian kerjanya, kemudian budaya perusahaan yang menunjang target-target setiap unit kerja gitu, dan juga di BRI sekarang dia lebih tadi saya sebut agile organization, karena kita nggak hanya megang suatu kerjaan itu terus gitu ya dari 2 bulan ataupun 3 bulan. Nah, kita bisa juga join di tim-tim lain sehingga kita bisa lebih banyak wawasan ataupun project-project pekerjaan yang bisa kita ketahui. Jadi agile organization dan semakin kolaborasi kalau di BRI. Nah, terus BRI juga great work atmosphere. Kenapa great work atmosphere? Jadi teman-teman yang memiliki hobi nih di BRI bisa dilanjutkan gitu ya. Mungkin kalau yang pada saat kuliah gitu ya, atau di sekolah gitu ya, suka nih main basket, kemudian main volley, atau ada yang seni nih, suka nyanyi, suka nari. Nah, di BRI kita juga punya 26 komunitas, baik itu di bagian olahraga ataupun seni. Nah, dari komunitas-komunitas tersebut yang pastinya gitu ya sudah ada organisasinya, jadi ada latihan rutinnya, dan ini akan menunjang juga di pekerjaan, misalnya untuk mendekati pembisnis atau sebagainya, tapi juga untuk work life integration teman-teman gitu. Dan selanjutnya kalau berbicara innovation culture gitu ya, di BRI juga menjunjung tinggi inovasi yang kita juga buat ajang perlombaan gitu ya. Di BRI disebut dengan BEA, BRI Excellence Award, itu kita sangat menghargai inovasi-inovasi yang diciptakan oleh insan brilian, dan inovasi tersebut nggak hanya sekedar ide tapi juga bisa diwujudkan gitu. Dan untuk di BRI sendiri dalam menunjang the new way of working gitu ya, pekerja BRI ini bisa bekerja dari mana aja, dan di BRI sekarang sudah buka namanya fasilitas Brework. Jadi kita bisa bekerja, misalnya ini kantornya di Sudirman nih, di kantor pusat, tapi kita boleh kerja di Brework yang ada di BSD gitu ya. Sekarang ada di Bogor, kalau teman-teman lihat, ada di Bintaro, di Bekasi. Asal kita bisa izin dan report ke atasan kita gitu ya. Hari ini kita menghasilkan ataupun menyelesaikan pekerjaan apa gitu. Dan di BRI untuk mempertahankan budaya-budaya tadi, karena kita punya 8.600-an unit kerja, kita punya namanya culture activation yang kita susun guideline-nya, kita susun aturan mainnya, sehingga jika teman-teman datang ke Medan atau teman-teman datang ke Jayapura akan sama nih budaya perusahaannya gitu. Mungkin itu sekilas tentang budaya kerja yang di BRI di tahun sekarang nih, sangat berbeda karena kita memang transformasi culture gitu. Baik Kak Sarah, cukup mendetail ya untuk BRI sendiri budaya kerjanya di BUMN. Nah, untuk Kak Arif sendiri gimana nih budaya kerja di Pertamina, Kak Arif? Kalau bicara budaya kerja, Pertamina secara konsep budaya kita kan seragam nih, tadi udah dijelasin juga terkait akhlak. Akhlak itu seragam ya semua, tapi kalau budaya secara spesifik unit kerja itu beda-beda banget. Karena kita ada yang di tengah laut, ada yang di tengah hutan, ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil. Jadi budayanya tentu beda-beda. Untuk teman-teman kita yang kerjanya di laut, misalnya di offshore, mereka punya sistem kerjanya 4 bulan 2 bulan, 4 minggu 2 minggu, 9 minggu 2 minggu, beda-beda aturannya. Kita ada yang 3 minggu 1 minggu, ada yang 2 minggu 1 minggu. Jadi 2 minggu kerja, 1 minggu di rumah. Jadi jika bicara budaya kerjanya di Pertamina, secara spesifik tempat itu akan berbeda. Tapi kalau bicara tentang budaya secara umum di Pertamina, kita semua pekerja itu punya KPI.
key performance indicator. Jadi setiap kita itu di akhir kayak kita sekolah dulu ada rapornya. Kalau teman-teman waktu kuliah sekarang belum nyampe gitu. Nah, berarti nilai KPI-nya rendah, tidak tercapai. Kemana ngaruhnya? Nanti akan ngaruhnya ke performa, ngaruhnya akan ke sampai ke pendapatan. Jadi semakin kalian teman-teman bekerja bagus di BUMN, jangan heran pendapatannya akan lebih dibandingkan teman yang baru bareng angkatannya. Junior bisa menyalip tuh mungkin gitu kalau kinerjanya bagus gitu dalam hal ini ya, budaya peningkatan karir di Pertamina gitu. Jadi KPI itu penting. Jadi teman-teman ketika masuk di Pertamina nanti akan dijelaskan. Lu nanti kerja di sini, bagian lu ini, tanggung jawab lu ini dalam setahun. Ketika itu tidak tercapai, konsekuensinya apa? Ketika tercapai, reward-nya apa? Budayanya seperti itu secara umumnya. Aktivitas seperti culture yang tadi sama, kita ada namanya ini BAPOR, Badan Pengembangan Diri dan Olahraga, jadi teman-teman bisa masuk basket dan lain-lain. Bahkan kita ada turnamen Mobile Legends, PUBG, Free Fire enggak. Jadi Mobile Legends, PUBG itu kita sampai ada pertandingannya setingkat nasional Pertamina. Jadi memang sangat difasilitasi hal-hal seperti itu. Sama di semua BUMN pasti seperti itu. Tapi yang penting adalah culture akhlak itu benar-benar dalam implementasinya seperti teman-teman harus lapor tiap bulan terkait penerimaan dan pengeluaran terkait gratifikasi. Teman-teman harus lapor kekayaan teman-teman berapa di LHKPN. Jadi Pertamina benar-benar mencoba untuk, ini kalimatnya ya, mencoba untuk menjadikan kami itu good governance yang baik banget. GCG-nya terpenuhi, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada korupsi di dalamnya, karena kami mengelola uang yang akan kami sumbangkan dividennya untuk negara. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita benar-benar akan diaudit terkait hal-hal seperti itu. Jadi bekerja dengan integritas yang tinggi, mencoba untuk sebaik mungkin menjadi pekerja Pertamina yang sesuai dengan tata nilai akhlak. Begitu kalau budaya kerja di Pertamina, Mas Anugrah. Semoga sedikit memberi gambaran. Baik, terima kasih Kak Arif dan Kak Sarah. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk Sobat Atma semua. Dari Sobat Atma semua nih, Kak Sarah dan Kak Arif, mungkin keterbatasan waktu. Dan buat Sobat Atma, kita masih bisa, untuk teman-teman bisa tanya atau raise hand. Nanti akan bisa open mic, langsung bertanya dengan Kak Sarah dan Kak Arif terkait materi pada siang hari ini tentunya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Kak Sarah dan Kak Arif. Challenge apa saja sih yang dihadapi saat bekerja di BUMN? Mungkin banyak nih pengalaman-pengalaman baik duka sukanya dari Kak Sarah dan Kak Arif selama bekerja di BUMN. Mungkin dari Kak Sarah dulu. Oke, kalau ceritakan gitu ya, suka duka gitu ya, ataupun challenge. Nah, ini pada saat masuk ke BRI gitu ya, yang mayoritas semua jurusan tadi ya boleh masuk gitu ya, dan pada saat kita pendidikan, nah di BRI ini rekrutmen sekaligus pendidikan, jadi nggak perlu khawatir gitu ya, meskipun dari berbagai macam background pendidikan gitu, tapi kita dikumpulkan dulu sebelum kita ditempatkan di masing-masing ataupun unit kerja BRI gitu. Jadi dikasih pendidikan. Memang karena ditempa gitu ya untuk menjadi the next leader, jadi kita dikasih pendidikan terkait operasionalnya, terkait bisnisnya gitu ya, dan challenge-nya memang pada saat itu kita belajar kembali nih, saya juga sama teman-teman gitu ya, belajar kembali terkait laporan keuangan gitu, kemudian kita juga ada on the job training-nya. Jadi challenge-nya pada saat itu ada OJT atau on the job training, kita berlatih atau belajar tapi sekaligus melihat pekerjaan aslinya gitu. Jadi pada saat itu ada training terkait operasional, berarti saya ditempatkan di kantor cabang Jombang waktu saat itu di Jawa Timur selama 3 bulan. Untuk memperhatikan bagaimana sih dari service gitu ya, dari customer service, dari teller untuk melayani nasabah. Nah, itu kita belajar juga meskipun kita tidak ditempatkan di bagian operasional. Kemudian challenge-nya juga belajar terkait
bisnis kredit gitu, karena BRI selain menghimpun dana juga menyalurkan kredit gitu ya ke masyarakat. Jadi pada saat itu belajar untuk bagaimana menganalisis suatu perusahaan layak apa tidak nih kita berikan kredit. Nah, itu juga jadi challenge nih buat saya belajar kembali untuk menganalisis perusahaan-perusahaan tersebut layak atau enggak kita berikan kredit gitu. Dan juga pada saat proses masuk ke BRI ada namanya proses pembuatan paper gitu. Dan pembuatan paper itu kita diminta untuk mencari ide-ide inovasi gitu ya. Kira-kira apa aja nih hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki baik itu di bisnis proses ataupun ada aplikasi tambahan untuk bisa menunjang perusahaan menjadi lebih sustain. Nah, itu juga satu challenge yang ketika kita melihat on the job training itu pasti ada mungkin sedikit celah yang bisa diberikan masukan gitu ya, dan harus lebih jeli gitu. Jadi pada saat on the job trainingnya itu tidak main-main, tapi kita lebih observasi gitu. Sekaligus kita belajar untuk hal-hal yang memang di luar dari background kita tadi. Gitu. Oke, itu Baik, Kak Sarah Kak dan Anugrah. untuk Kak Arif sendiri, untuk challenge yang dihadapi nih ketika bekerja di Pertamina seperti apa nih, Kak? Kalau challenge, tadi mungkin saya reverse ke jawaban sebelumnya ya. Challenge itu ketika kita harus ditempatkan di daerah-daerah remote area gitu. Misalnya kayak saya pernah ditempatkan di pegunungan Tanggamus, Lampung gitu ya. Itu perjalanannya dari rumah saya itu 2 jam perjalanan dan itu lewat hutan lindung. Tidak jarang longsor terjadi di tengah jalan gitu, sehingga kita harus nunggu dulu. Jadi challenge-nya Mbak, apalagi teman-teman yang di offshore, mereka harus naik kapal atau helikopter. Dan yang paling challenge adalah ketika kita sudah berkeluarga, teman rekan-rekan. Ini juga harus dibahas dengan keluarganya. Jadi ketika kita harus meninggalkan rumah selama 3 bulan atau 3 minggu nggak ketemu anak istri, itu challenge bagi yang sudah berkeluarga. Tapi kalau bagi single mungkin pisah sama orang tua gitu. Jadi challenge-nya seperti itu. Tapi kalau dalam bekerja, karena tadi kami cukup spesifik, mungkin berbeda dengan Mbak Sarah di BRI, bidang pekerjaannya nggak akan jauh beda dari apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Orang yang jurusannya teknik elektro, ya dia akan mengurusi bidang itu. Kecuali nanti ketika dia udah tahap manajerial, mungkin dia akan lebih komprehensif yang akan dia bahas. Nah, jadi kalau untuk penyesuaian challenge dalam bidang pekerjaan, saya rasa saya pribadi tidak menemukan karena saya di komunikasi dan di stakeholder relation. Jadi paling di konflik-konflik of interest ya, misalnya kayak gini. Banyak orang menganggap Pertamina itu sumber uang gitu. Jadi mereka akan datang mintain duit. LSM kah? Mohon maaf ya, termasuk pemerintah gitu kan. Nah, ini direkam ya nggak masalah. Maksudnya mungkin minta sponsor dan lain-lain. Jadi merasa Pertamina duitnya banyak, padahal prinsipnya adalah kami diaudit juga gitu. Ketika kami memberikan sponsorship untuk instansi ini, untuk LSM ini, itu akan diaudit nanti di akhir tahun. Kenapa lu kasih? Kenapa lu kasih segini? Nah, seperti itu. Jadi apa manfaatnya bagi perusahaan? Jadi challenge-nya di situ tuh, apalagi di stakeholder relation, orang menganggap bahwa ini kan duit negara. Padahal BUMN itu menghasilkan duit untuk negara gitu. Semakin banyak duit yang BRI dan Pertamina hasilkan, maka akan semakin besar pula pendapatan negara gitu untuk disubsidikan ke pos-pos lain untuk negara ini. Jadi semakin kami mampu mengelola keuangan dengan baik, harusnya akan semakin baik negara ini. Nah, jadi challenge-nya itu di sana, Mas Anugrah dan sobat-sobat Atma, di mana secara pribadi yaitu kita jauh dari keluarga, apalagi daerah remote. Terus challenge yang selanjutnya itu ketika kita dalam posisi terjebak nanti dengan konflik of interest antara Pertamina dan instansi yang menganggap Pertamina itu ATM gitu. Padahal ATM itu ada di BNI, BRI, dan Mandiri gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Arif untuk cerita sedikit mengenai Pertamina ya, gimana sistem ataupun bekerja di Pertamina, challenge-nya seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Atma. Ini kita coba yang untuk raise hand dulu. Mungkin untuk Kak Muhammad Soleh, boleh open mic untuk bertanya. Mungkin boleh ke spesifik Kak Arif ataupun Kak Sarah, atau boleh keduanya. Halo, selamat siang Kak Soleh. Halo, selamat siang Kak Anugrah. Baik, untuk pertanyaannya mau kedua-duanya atau spesifik salah satu pembicara saat ini, Kak Soleh? Kedua-duanya deh, ke Kak Sarah juga sama ke Kak Arif. Boleh.
Waktu Karena yang kembali dipersilakan Kak Soleh. ya terima Secara kasih. singkat ya Kak. Oke, siap Kak. Izin bertanya Kak, misalnya nih kita offering sudah diterima gitu Kak di salah satu perusahaan BUMN. Namun untuk offeringnya itu sendiri menggunakan outsourcing atau pihak ketiga. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita menjadi pegawai tetap di BUMN tersebut ya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Soleh atas pertanyaannya. Mungkin ke Kak Sarah dulu, boleh menjawab? Oke, terima kasih Kak Soleh ya pertanyaannya. Untuk jalur rekrutmen yang dari pihak ketiga gitu ya, dari perusahaan pihak ketiga itu memang kalau di BRI sendiri kita harus selesai dulu kontrak dengan pihak ketiganya, baru ada namanya jalur mendaftar kembali gitu ya di BRI untuk menjadi pekerja tetap gitu. Jadi harus lepas dulu dari masa kontrak dengan pihak ketiga, karena kalau pihak ketiga ini namanya pekerja outsourcing ya kalau di BRI. Jadi bisa join dulu di BRI dengan berbagai program menjadi pekerja tetap di BRI gitu. Jadi harus lepas dulu. Baik, dari Pertamina untuk Kak Arif sendiri gimana Kak Arif? Ya, Pertamina itu cenderung kalau di unit-unit lebih banyak TKJP-nya. Kalau kami nyebutnya TKJP, Tenaga Kerja Jasa Penunjang. Bahasa lainnya outsourcing. Jadi itu PT lain yang merekrut untuk bekerja di Pertamina. Apakah bisa jadi pekerja Pertamina secara real? Bisa. Nanti ketika dia perform di bidang tertentu, misalnya nih, dia di supply chain, dia lulusan teknik industri, terus dia bagus bekerjanya dalam 2 tahun, kontraknya habis di outsourcing, dia akan dites untuk jadi PWT namanya, pekerja waktu tertentu ya. Jadi dia akan sebagai PWT nanti itu hitungannya dia semi pekerja Pertamina. Dia udah digaji oleh Pertamina, dia udah lepas dari PT dia yang lama, tapi masih PWT namanya. Setelah dia 2 tahun PWT-nya habis, dia akan tes. Kalau dia lolos, tesnya persis sama seperti tes Pertamina. Nah, kebanyakan gagalnya di MCU. Karena kan udah bekerja nih, udah gorengannya udah banyak gitu kan, nah terus jarang olahraga, nah nanti MCU-nya kena, gagal. Tapi kalau dia berhasil, dia jadi pegawai Pertamina dan sesuai dengan level apa yang dia tes saat itu, apakah dia di pengawas, pengawas senior atau analis dan lain-lain. Jadi ada kesempatannya Mas kalau misalnya sudah direkrut, yang penting ketika sudah masuk dalam lingkup BUMN, bekerjalah maksimal dan tunjukkan lu bukan orang biasa gitu, dan Pertamina harus rekrut lu, BRI harus rekrut lu gitu. Jangan sampai kehilangan momen itu gitu. Jadi kesempatan banget kalau udah bisa join maupun di outsourcing ya di BUMN, itu udah kesempatan menurut saya terbuka kesempatan. Kalau di Pertamina terbuka kesempatan seperti itu. Oke, siap Kak Arif, Kak Sarah, terima kasih banyak. Oke, pertanyaan dari Kak Soleh tadi udah cukup menjawab ya. Berarti untuk pihak outsourcing, pihak ketiga berkemungkinan besar bisa menjadi pegawai tetap dari BUMN itu sendiri, tapi dengan jalur ataupun dengan ujian-ujian tertentu sesuai dengan perusahaan-perusahaannya. Jadi untuk Kak Soleh sudah cukup menjawab ya? Ya, sudah Baik, cukup ini ada menjawab. pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Kak Soleh. Ini juga ada pertanyaan dari chat kolom Zoom dari Kak Rizky Natasha nih, mungkin untuk Kak Sarah dan Kak Arif juga ya. Bagaimana sih cara bersikap atau menjawab pertanyaan pada saat kita interview user? Nah, mungkin ini udah tahap ke selanjutnya nih. Banyak mungkin dari Sobat Atma semua yang gagal ketika interview user nih Kak Sarah. Pun lebih ke ranah pribadi, bagaimana sih cara menanggapinya? Mungkin dari Kak Arif. Saya dulu ya? Ya. Oke, kalau saya waktu itu pernah belajar, mungkin Mbak Sarah lebih pakar lah dalam bidang ini karena di HR. Kalau di saya dulu belajar metodenya STAR kalau menjawab pertanyaan itu kan. Jadi ditanya misalnya, apakah kamu bisa bekerja di bawah tekanan? Bisa. Jawab bisa itu nggak cukup bisa, jadi harus dijelaskan STAR metodenya. Jelaskan situasinya apa, terus teman-teman waktu dalam situasi itu tugasnya apa, terus apa yang dilakukan, terus result-nya apa. Jadi STAR, situation, text, act, result. Jadi lengkap tuh, komprehensif jawabannya. Kalau ditanya apa pengalamanmu ketika dalam keadaan paling rendah atau paling down, ceritakan waktu itu orang tua saya meninggal, saya harus berjualan, akhirnya saya jualan di sekolah dan akhirnya saya dapat
lolos kuliah tanpa meminta biaya ke orang tua saya yang masih, misalnya ibu saya yang masih tinggal sendiri. Jadi lengkap tuh situasinya apa, teman-teman ngapain, terus apa yang teman-teman lakukan sehingga hasilnya apa. Itu singkatnya dari saya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Arif. Untuk Kak Sarah sendiri mungkin Ya, singkat dari pertanyaan dari betul, Kak Arif. Kak Arif ya. Tadi dengan metode STAR itu juga yang sering kita pakai nih dalam apa namanya rekrutmen gitu ya. Dan untuk STAR sendiri ya, cara berceritanya tadi dengan storytelling, teman-teman bisa menceritakannya dimulai dari tadi situationnya seperti apa, kemudian peran teman-teman itu apa di situasi tersebut gitu, aksinya apa gitu ya, tugasnya apa, aksinya apa, dan hasil dari yang teman-teman lakukan gitu. Pasti ditanya nih nanti pada saat interview, karena setiap orang memang memiliki nilai ataupun value yang berbeda-beda dan itu pasti unik gitu. Jadi cerita mungkin teman-teman di kampus gitu ya, di suatu organisasi yang sama, tapi pada saat menceritakan itu pasti berbeda gitu. Jadi pastikan nanti pada saat ditanya di interview tetap percaya diri dan juga ceritanya ini ada hal kalau kita sebutnya dengan Big Bang, ada Big Bang ataupun suatu event ataupun organisasi yang teman-teman memang pegang, memang teman-teman kasih masukan dan itu berimpact gitu ya. Jadi pada saat nanti interview disiapkan satu cerita yang memang Big Bang-nya teman-teman yang bisa kalian ceritakan secara lebih detail. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah. Jadi udah cukup menjawab pertanyaan dari Sobat Atma ya. Dan gini ada juga yang resen ini, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk Sobat Atma semua. Karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk teman-teman nanti bisa banget. Nanti saya akan arahkan untuk pertanyaan-pertanyaan Sobat Atma semua, di mana nanti akan ada jawabannya. Dan ini kita coba untuk pertanyaan terakhir dari Kak Khairul Rijalul Amin. Boleh untuk open mic Kak Rijalul? Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Kak Khairul, boleh langsung pertanyaannya? Ya. Nah, ini untuk Mbak Sarah dan Mas Arif. Tadi saya sempat ngedengerin Mas Arif sempat bahas tentang PKWT ya, kalau nggak salah. Nah, Ya, betul. ini yang saya mau tanyakan, perbedaannya PKWT dan PKWTT itu di mana? Itu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Khairul Rijalul untuk pertanyaan ini. Boleh langsung Ya. Kak Arif, boleh singkat? Ya, PKWT sama PKWTT perbedaannya banyak Mas. Cuman saya kasih gambaran singkatnya aja. PKWT itu tidak boleh menandatangani kontrak. PKWT tidak boleh menjalin kerjasama dengan pihak lain. Maksudnya dalam hal ini mereka bikin MOU. Terus PKWT secara pendapatan Mas, mereka langsung seluruh dibandel. Sementara kalau di PKWTT ada detail-detailnya, kesehatannya ada, ini benefit kesehatan ada, benefit rumahnya ada, gitu-gitu. Kalau PKWT sudah bandel semua. Jadi terus PKWT itu ada kontraknya selama 2 tahun, Mas. Dia akan dievaluasi, kalau PKWTT tidak. Jadi udah resmi jadi pegawai Pertamina, udah tinggal jalanin kehidupan sebagai pegawai Pertamina. Terus kalau teman-teman mau membedakannya nanti, kalau di Pertamina, kalau ID card-nya vertikal, berdiri, itu PKWTT. Kalau dia horizontal, rebah, berarti dia PKWT. Ya, begitu. Tapi kalau secara penggajian udah langsung dari Pertamina, Mas, bukan lagi dari pihak ketiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Arif. Mungkin Kak Sarah ada tambahan untuk jawaban dari Kak Khairul tadi? Iya, mungkin hampir mirip ya sama Mas Arif. Kalau PKWT memang perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya, ada waktunya terjadi dievaluasi sesuai dengan waktu tertentunya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari ya memang disebut dengan pekerja kontrak. Tapi kalau PKWTT itu perjanjian waktu kerja tidak tertentu gitu. Jadi memang tidak ada jangka waktunya, atau kita sebut juga dengan pekerja tetap gitu ya. Meskipun ya memang pekerja tetap ini ada jangka usia gitu ya, bukan waktu dia masa evaluasi. Itu aja sih tambahan sedikit. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah dan juga Kak Arif. Dan untuk pertanyaan dari Kak Khairul tadi cukup menjawab ya untuk jawabannya. Jadi untuk Sobat Atma semua yang masih banyak pertanyaan, bisa banget nanti download aplikasi Atma dan bertanya di kolom komentar ataupun di komunitas yang udah ada di aplikasi Atma. Boleh di komunitas
Komunitas Cuan Karir, teman-teman boleh bertanya, nanti akan dibantu oleh tim Atma untuk semua pertanyaan yang belum ketampung di webinar pada siang hari ini. Nah, untuk penutup closing pada webinar siang hari ini, Nugra akan memberikan pertanyaan singkat untuk Kak Sarah dan Kak Arif. Untuk Sobat Atma semua yang lagi mencoba mendaftar BUMN di tahun 2023 ini. Boleh dong kasih tips sedikit untuk teman-teman semua ketika melamar BUMN di tahun ini. Mungkin Kak Sarah? Oke, Kak Anugrah, terima kasih. Ya, Sobat Atma semuanya, terima kasih sudah mengikuti sesi webinar gitu ya di pagi hari ini, di hari Sabtu. Mungkin pesan dari saya adalah teman-teman tetap terus berusaha gitu ya, jangan mudah menyerah. Saya pada saat mendaftar BRI juga pertama kali daftar itu nggak lolos gitu ya, tapi nggak berhenti di situ aja, karena saya pengen join di bank terbesar Indonesia, ya saya join lagi, saya daftar lagi, saya belajar lagi, mungkin ada hal-hal yang memang syaratnya tadi nggak dibaca secara detail gitu ya, dan tetap teman-teman percaya diri gitu untuk bisa menghasilkan nilai plus. Teman-teman sekarang bisa belajar bagaimana menceritakan diri teman-teman gitu ya pada saat interview dengan cara storytelling melalui konsep STAR tadi yang disampaikan oleh Mas Arief. Karena kalau kita belajar mungkin terkait psikotes gitu ya, ataupun apa namanya pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya untuk kita persiapkan, itu sudah pasti, tapi banyak sekali yang masih belum mempersiapkan dirinya pada saat interview gitu. Jadi teman-teman bisa tetap aja secara konsisten melakukan hal-hal kecil, pasti hal kecil tersebut akan membawa teman-teman ke pengaruh ataupun dampak yang lebih besar di kemudian hari gitu. Tetap semangat semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Sarah. Untuk Kak Arif sendiri gimana nih? Kalau saran teknis mungkin sudah dijabarkan tadi sebelumnya. Syarat apa ya, kiat lulus itu menurut saya yang pertama teman-teman belum menginginkan sesuatu itu real kalau belum tahajud ya. Jadi sejak mulai daftar sampai nanti pengumuman, salat tahajudnya jangan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, minta maaf sama orang tua, minta restu sama orang tua. Yang ketiga, minta maaf sama orang yang pernah teman-teman rasa teman-teman buat salah. Tipsnya cuma itu sih, sederhana aja dari saya. Kalau teman-teman tahajudnya masih bolong-bolong, berarti belum serius mau masuk BUMN. Kalau menurut saya. Itu aja sih, makasih. Baik, terima kasih banyak Kak Arif dan juga Kak Sarah atas masukan dan informasi yang luar biasa yang kita sharing pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Sarah dan Kak Arif. Dan buat Sobat Atma semua jangan kemana-mana karena kita masih banyak keseruan di akhir acara. Dan juga banyak kesempatan yang buat Sobat Atma semua dapatkan. Salah satunya adalah teman-teman bisa mengikuti tryout time. Dan saat ini kita akan coba tes, tadi udah diinformasikan di awal bersama dengan Kak Karin nih, di bahwasanya di aplikasi Atma kita bisa mencoba soal-soal BUMN ataupun CPNS secara gratis. Nah, saat ini kita akan sedikit tutorial gimana sih cara bermain ataupun di aplikasi Atma seperti apa permainan ataupun soal-soal yang boleh ataupun pasti bisa Sobat Atma ikuti. Untuk soal tryout time ini kita akan bahas bersama dengan Kak Zulfi. Halo, selamat siang Kak Zulfi, sudah bersama Nugra? Halo, Kak Nugra, aku di sini. Baik. Nah, gimana untuk tryout time ini ke Sobat Atma semua yang mungkin baru pertama kali download aplikasi Atma nih, Kak Zulfi boleh dijelaskan sedikit nggak? Boleh banget. Nah, di sini paling aku share ya, mungkin beberapa di sini udah ada yang latihan tryout. Boleh dong di chat kolom komentar chat Zoom bisa disebutkan nggak atau diinformasikan kalau kalian udah pernah nyobain belum tryout yang ada di Atma. Nah, di sini ada tryoutnya ada 2 ya, ada BUMN dan juga CPNS gitu. Oke, aku tunggu ya jawabannya di kolom chat. Ada yang udah pernah nyobain belum? Ini udah banyak nih Kak Zulfi nih yang nyoba. Bahkan Udah 3 kali, Kak. Iya, benar. Aduh, mohon maaf ya suara saya sedang kurang enak. Oke, udah 3 kali belum? Ada yang udah juga. Oke, wah keren banget nih yang belum mungkin bisa dicoba ya nanti. Dan untuk yang sudah, terima kasih banyak dan tetap latihan terus ya. Tadi kan udah dikasih tips juga nih sama Kak Sarah dan juga Kak Arif. Selain latihan, pastinya juga jaga kesehatan dan terus berdoa ya pastinya. Nah, ini untuk aku kasih infonya. Nah, untuk cara ikutan tryout-nya ini cukup mudah ya, Sobat Atma. Yang pertama itu download atau update aplikasi Atma. Nah, di sini yang udah download aplikasi Atma, pastikan kamu udah update juga ya, karena kita akan ada pembaharuan tentunya. Dan selanjutnya ke icon 6000 plus soal tryout, CPNS dan BUMN di pojok kanan bawah loker yang sesuai ada di gambar. Lalu klik mulai latihan, di sana juga ada BUMN dan CPNS, dan bisa langsung klik
lalu akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya juga ada kunci jawabannya nih, kayak misalkan kalian jawabnya salah nih. Nah, bakal tahu juga nih jawaban yang paling benarnya tuh apa, kayak gitu. Oke, selain itu akan ada cek skornya. Ya. Jadi pastikan kamu mengerjakan sampai terakhir ya. Nanti akan ada nama kamu di rankingnya gitu. Pastikan juga menjawabnya juga yang benar ya. Nah, nanti bisa langsung upload ke Instagram @atma_indonesia dan pastikan akun kamu tidak di private ya. Nanti akan ada hadiah khusus nih buat Sobat Atma. Selain tadi ya yang udah disebutkan sama Kak Nugrah, kita juga ada giveaway lainnya kayak gitu. Mungkin aku sekalian tutorial kali ya Kak Nugrah ya. Biar Sobat Atma di sini pada paham nih. Aku sambil share screen ya melalui handphone. Tunggu sebentar. Oke. Tadi udah ada banyak banget nih yang udah. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Langsung ke aplikasi Atma. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada bagian pojok kanan bawah ya. CPNS 6.000 plus soal tryout BUMN. Nah, boleh dipencet. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada soal BUMN dan CPNS ya, yang tadi sudah disebutkan. Mungkin karena kita sekarang membahas tentang BUMN, kita lanjut latihan BUMN ya. Nah, di sini ada 154 soal dalam waktu 120 menit. Nah, ini juga, tadi juga ada yang nanya ya, ini bisa langsung dikerjakan di hari itu aja atau bisa berkali-kali? Nah, ini bisa dilakukan berkali-kali. Ini contohnya yang ada di layar, ada tinggal 138 pertanyaan lagi. Nah, itu kita bisa berhenti terlebih dahulu ya, nanti bisa dilanjut lagi gitu. Oke, kita lanjut latihan dulu. Mungkin Sobat Atma di sini udah pada siap, kita coba tes BUMN ya, bareng-bareng. Mungkin coret-coretannya kali ya, Kak Nugrah ya? Ya, siap. Jadi untuk Sobat Siap. Atma semua, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di layar device kalian, boleh langsung di kolom komentar Zoom aja untuk menjawab Betul, pertanyaan. kita Jadi kita bareng-bareng sama-sama, aja. Mungkin sama iya. Kak Nugrah boleh tolong dibantu ya, kalau misalkan ada yang jawabannya C, mayoritas C nih. Oh ya udah, kita jawabnya yang C gitu ya. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai latihan. Wah, panjang nih. Seperti ini soal pertanyaan yang cukup panjang ya Kak Zulfi ya. Iya, betul. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Tetapi dalam cabang olahraga yang lainnya, ia selalu menang. Bila bertanding melawan Bambang, Chandra selalu menang. Dalam pertandingan tenis meja. Ya, pastikan dibaca dulu ya, Sobat Atma ya. Rudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Nah, ini lihat ya jawabannya. Jawabannya untuk cabang olahraga tenis meja, ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat? Nah, yang ditanya ranking pemain terbaik yang mana? Nah, boleh dicek nih. Ada yang udah tahu? Buat Sobat Atma yang tahu, boleh langsung ketik di kolom komentar Zoom A, Ya, B, ini. C, atau D. Rudi. Nih, ada ini nih. Rudi duluan. Berarti yang C ya. Paling utama. Ada yang Edi pertama, ada yang Oke, Rudi. C. Sip. Ada yang jawab C nih Wah, Kak Zulfi, kita kunci. Ternyata jawabannya salah. iya, Jawabannya jawabannya salah. C. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, ini nih yang soal akhlak nih. Sebutkan kata kunci untuk perilaku adaptif. Apa tuh? Ada yang A. jawab A Ayo, nih Kak apalagi Zulfi. nih? Terus, antusias. A ya, kebanyakan A ya, Kak ya? Iya, kebanyakan A nih. Coba Oke, kita kita klik langsung A. jawab. Sip. Wah, luar biasa. Benar, Sobat Atma. Oke, lanjut. Wah, panjang lagi nih. Oke, boleh dibaca dulu Sobat Anma. Suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang, Andi, Bebe, Chani, Dedi, Eni, dan Fahri. Nah, ini pertanyaannya, siapa di antara pemuda-pemuda berikut ini yang lebih gemuk sekaligus lebih tinggi dari Bebe? Mungkin udah ada yang tahu jawabannya apa? Yang paling tinggi dan lebih gemuk dari Bebe. B. Chani dan Fahri. Ada lagi mungkin?
Chani dan Fahrinya ada dua nih. Ada yang B sama C. Jadi yang mana nih? B, C. Ayo, yang mana lagi? B. 2 orang B, 3 orang B. Kita coba Oke, B. kebanyakan Kak B ya, Zulfi. Kak ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, salah nih. Ternyata Oke, kita jawabannya lanjut. E. Iya, Yang jawab itu oke. nggak Kita B. lanjut lagi biar yang lebih pendek kata-katanya. Nah, apa nih? C, B. Ada yang bisa jawab? C. Ada Oh, yang C C. ya, Kak ya. C. Oke. Sepertinya udah pada paham semua nih Kak Zulfi nih. Iya nih. Wah, ini kebetulan lagi loading nih, C. C, kita coba cek. Nah, bener nih. Ya. Keren-keren. Satu lagi ya, pertanyaan lagi ya. Oke. Mobil itu roda sama dengan rumah? Ada yang bisa Oh, jawab? apa nih? A, pondasi. Kak Pondasi. Zulfi banyakin yang jawab pondasi nih Kak Zulfi. Oke, pondasi. Keren nih. Benar. Mantap, mantap. Benar jawabannya A. Oke, Sobat Atma, mungkin itu sekian untuk tutorial kali ya, live aplikasi Atma khususnya. Nah, di sini nanti ada beberapa hal ya, tadi Sobat Atma yang sudah saya sebutkan, akan ada tes CPNS juga, yaitu SKD, terus ada bisa belajar juga nih Sobat Atma di halaman belajar. Ini bisa cek materi-materi yang ada di BUMN dan CPNS di sini, dan juga akan ada rankingnya nih, tadi yang sudah saya sebutkan. Boleh Sobat Atma latihan terus ya, siapa tahu bisa jadi ngalahin nih ranking pertama nih, ada yang BUMN dan CPNS, yang pastinya bisa banget kalian kalahkan kalau kalian latihan lebih giat lagi. Oke deh, paling itu dari aku, mungkin aku kembalikan lagi ya ke Kak Nugra. Baik, terima kasih banyak Kak Zulfi yang udah memberikan informasi Sama-sama. tryout untuk CPNS dan BUMN-nya tadi. Jadi buat Sobat Atma semua yang mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Kak Zulfi tadi, ataupun mau mengikuti gimana caranya untuk tryout secara gratis untuk soal-soal BUMN dan juga CPNS, caranya gampang, teman-teman tinggal download aplikasi Atma di Play Store. Namun untuk pengguna iOS saat ini belum ada ya teman-teman ya. Jadi masih pengguna Android atau untuk di Play Store saja. Jadi teman-teman bisa klik aja sesuai dengan panduan atau arahan yang ada di aplikasi Atma tentunya. Dan ini dijamin 100% gratis, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Dan untuk pembahasannya, teman-teman misalnya tadi ada jawabnya kenapa ya B, kenapa ya C, teman-teman bisa pantengin di TikTok Atma Indonesia, karena setiap minggunya kita akan membahas soal-soal yang ada di aplikasi Atma. Jadi selain jawaban yang udah teman-teman jawab, teman-teman bisa membahas bersama-sama secara live di TikTok Atma Indonesia. Nanti akan ada pakar-pakarnya untuk menjawab pertanyaannya seperti apa dan penyelesaiannya bagaimana. Teman-teman tinggal pantengin aja jadwalnya di TikTok Atma Indonesia. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan untuk informasinya juga teman-teman masih bisa mengikuti giveaway spesial di Instagram kita. Caranya gampang, teman-teman tinggal follow Instagram Atma Indonesia, upload keseruan hari ini, baik foto ataupun video ke story teman-teman masing-masing, dan pastikan jangan di privat. Dan jangan lupa untuk tag Atma Indonesia, dan juga tag @sarahmelisa, dan juga @pertamina.nre, lalu gunakan hashtag Atma Webinar BUMN. Dan pastikan teman-teman akunnya tidak di privat, karena akan memudahkan tim Atma untuk menyeleksi siapa yang paling seru di sosial medianya. Dan untuk pemenangnya kita akan umumkan di hari Senin di Instagram Atma Indonesia pastinya. Jadi kita tunggu keseruan di sosmednya hingga besok jam 12 malam. Jadi masih banyak kesempatan buat Sobat Atma upload kegiatan webinar pada siang hari ini tentunya. Dan selain itu teman-teman wajib mengisi form yang udah akan kita share di device masing-masing, ataupun nanti akan di-share di grup WhatsApp untuk teman-teman bisa mengisi survei untuk kelancaran kita ke depan mengenai webinar apa yang akan kita laksanakan, dan juga mungkin teman-teman akan request untuk webinar tema-tema tertentu yang mungkin Sobat Atma inginkan akan kita bahas di next webinar selanjutnya. Dan pastikan teman-teman untuk selalu stay tune di media sosial kita, baik TikTok, Instagram, Facebook Atma Indonesia, dan jangan lupa untuk update keseruannya di aplikasi Atma juga, akan kita selalu update untuk info-info penting lainnya. Terima kasih banyak untuk pembicara hari ini bersama dengan Kak Sarah dan juga Kak Arif yang udah meluangkan waktu di Sabtu siang hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk semua Sobat Atma yang udah bersedia hadir hingga akhir acara. Saya Anugrah mewakili tim Atma mengucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila selama kegiatan webinar pada siang hari ini ada kendala ataupun ada hal-hal yang mungkin menyinggung teman-teman
Saya dan tim memohon maaf sebesar-besarnya dan juga jangan lupa untuk pantengin terus webinar selanjutnya secara gratis di aplikasi Atma dan juga media sosial Atma Indonesia. Saya Anugrah dan tim Atma mengucapkan terima kasih banyak. Pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, udah masuk musim tes CPNS dan BUMN lagi nih. Tapi kalau mau belajar harus berbayar. Mau nggak dapat akses ke 6.000 lebih soal tryout CPNS dan BUMN secara gratis? Pakai Atma. Bantu kamu jadi siap CPNS, siap BUMN. Latihan soal TKD dan akhlak, serta SKD, kapan saja, di mana saja. Simulasi tryoutnya pakai timer loh, dan bisa simpan progres lagi. Cek skor hasil tes kamu, dan bandingkan dengan pejuang lainnya ya. Download aplikasi Atma dan tryout CPNS dan BUMN sekarang. Wah, udah masuk musim tes CPNS dan BUMN lagi nih. Tapi kalau mau belajar harus berbayar. Mau nggak dapat akses ke 6.000 lebih soal tryout CPNS dan BUMN secara gratis? Pakai Atma. Bantu kamu jadi siap CPNS, siap BUMN. Latihan soal TKD dan akhlak, serta SKD, kapan saja, di mana saja. Simulasi tryoutnya pakai timer loh, dan bisa simpan progres lagi. Cek skor hasil tes kamu. Dan bandingkan dengan pejuang lainnya ya. Download aplikasi Atma dan tryout CPNS dan BUMN sekarang.